Iya. Oke, udah di-record ya? Oke, kita langsung mulai ya. Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam buat semua teman-teman yang sudah hadir di live Instagram Hack episode ke-50 di tahun 2021 ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman semua sehat-sehat aja, baik-baik aja, tanpa kurang satu apapun. So, di malam hari ini, seperti biasa kita hadir lagi bareng teman-teman di sini. Ada Dimas Alwin, kemudian ada Jano Facini, kemudian ada Beli Hendro di sini, ada Beli Hendro sesepuh kita yang hadir juga di live Instagram Hack kali ini. Nah, seperti biasa live Instagram Hack kita hadir dengan 2 sesi. Jadi ada sesi Q&A di sesi yang pertama di 1 jam pertama, kemudian di sesi kedua nanti kita ada sesi bedah akun. Nah, untuk syarat dan ketentuan untuk bedah akun semua sudah dikirimkan di Telegram. Jadi teman-teman bisa disimak dan bisa ikuti syarat yang ada di sana. Oke, nggak perlu berpanjang lebar, kita langsung masuk ke sesi Q&A-nya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat Zoom atau bisa raise hand. Nanti kita akan open mic buat teman-teman yang mau bertanya sama teman-teman di sini. Oke, kita langsung aja. Mari teman-teman dipersilahkan buat yang mau nanya-nanya. Ini buat yang mau open video juga boleh lah ya, biar kita tahu lah muka-mukanya, biar kenal edit ya. Iya, benar banget nih. Oke, di sini kita sapa dulu tuh. Ada siapa tuh yang udah open kamera lah tuh, Zra. Terus ada gini juga nih, ada yang raise hand juga tadi kayaknya. Oh, ya, iya. Bang Taji. Kepencet apa gimana? Itu dari tadi sih. Oh, udah ada lagi tuh. Udah banyak yang raise hand ya. Mari silakan Janova. Kak Taji. Oke, Kak Taji Malela dipersilahkan. Kalau Kayaknya belum ditinggal deh. ke Kak Anora dulu kali. Ya, kayaknya masih ditinggal sih. Oke. Mungkin kita bisa kasih ke Kak Anora dulu. Silakan Kak Anora. Kak Anora. Kepencet kah atau gimana? Kayak kepencet mungkin nih. Dia bilang baru hadir pertama Baru sih di hadir kolom pertama. chat. Atau tuh ada Mas atau Kakak SS. Nah, Silakan Kak atau Mas SS. Mungkin mic-nya masih termute. Loh keluar dari Zoom. Sudah hilang. hilang dia. Keluar dari Zoom. BTW itu ada yang nanya di kolom chat. Kak, dari Kak Hamzah Ali, Kak nanti apakah ada bedah akun? Yes, kita ada bedah akun. Tapi setelah sesi Q&A dulu ya. Ada kok. Kak boleh langsung Q&A nggak? Ini kita lagi Q&A. Kita lagi Q&A. Silakan Kita aja. lagi menunggu. Tadi soalnya di chat. Tadi soalnya ada yang raise hand, cuma belum ada respon, jadi kita kan sambil nunggu juga. Oke, ini udah ada ya. Biasanya kan pembukaan dulu. Iya, tadi udah kok pembukaan. Tadi udah kok pembukaan, tenang. Itu ada tuh. Dari Martino Kelvin. Kak, kalau kita mau kirim email, otomatis seperti Bang Ogut itu, ketika kita isi form otomatis, masuk ke email audience, itu bayar apa enggak ya? Silakan Dimas. Gue kalau email marketing gue kurang paham. Kayaknya Om Hendro sih. Om gimana Om kalau misalkan kirim itu pakai ini kan ya? Ada pakai kirim email atau pakai berpesan itu yang berbayar. Yang free apa gue terbatas. Waktu itu gue dikasih tahu sama Vicky, ada kalau untuk email marketing itu pakai yang free, dikasih kuota misalkan kayak 400 email kalau nggak salah tuh, 400 sampai 1000 email gitu free. Gue lupa, nanti gue kirimin aja di Creator Network linknya. Cuma itu memang butuh apa ya?
butuh belajar juga ngirimnya, Ya. pakai sistemnya gitu. Jadi bukan kayak pakai kita ngirim email biasa gitu, karena kan kita pakai website yang lain, bukan dari Gmail atau bukan dari yang manual-manual. Jadi harus dipelajari. Oke deh, nanti aku bantu ingatin Dimas untuk Sekarang aja deh ya. Oke. Ini Kak Anoranya mau nanya. Tadi dia tulis di chat tuh, belum siap pertanyaan katanya. Oh, oke. Oke. Selanjutnya ini ya, dari Kak Aurelia, untuk headline baiknya pakai elemen grafis atau gambar nggak Kak? Atau Bang, boleh tolong sekalian dijelasin, thank you. Dari Ezra, silakan. Oke, makasih Kak Janova. Aku jelasin. Halo Kak Aurel. Jadi untuk di headline, apakah harus pakai grafis atau enggak? Itu sebenarnya udah ada sih di modul dijelasin yang Bonggut, cuma aku jelasin lagi. Nah, mau pakai atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke kakak. Nah, tapi kalau bisa itu yang berhubungan dengan topik pembahasannya. Nah, selain dari ini mau pakai animasi atau desainnya gitu kan. Tadi kan grafis itu gambar. Itu sebenarnya paling penting itu dari ukuran fontnya. Kenapa gitu? Karena biar nanti waktu muncul di explore konten kakak itu dia langsung muncul dan bisa dibaca gitu. Jadi misalnya kayak gini, nanti muncul nih dan itu langsung bisa dibaca gitu. Oh misalnya tentang ini aku baru bikin nih, judul skripsi kamu pasti ditolak karena ini gitu. Jadi tanpa diklik pun itu udah terbaca. Jadi orang bakal penasaran kayak gitu. Ada yang mau nambahin? Oke, aku tambahin deh. Silakan. Atau Dimas dulu? Silakan, Dit. Oke, kalau aku singkat aja sih. Untuk headline banyak pakai elemen grafis atau gambar. Kalau aku biasanya grafisnya itu boleh-boleh aja, asal tidak menutupi teks itu. Jadi biar orang tuh bisa baca, benar kayak kata Ezra. Nah, kalau solusinya, kalau misalnya pengen isi gambar, istilahnya biar nggak kosong banget tuh di cover depannya, mungkin bisa diturunin saturasi, bukan saturasi, apa namanya? Kapasitas. Kapasitasnya. Opacity. Nah, Opacity. diturunin opacity. Diturunin opacity-nya itu kurang lebih sekitar 10-15% aja. Jadi gambarnya tetap terlihat tapi kayak semacam bayang-bayang, tapi tulisannya juga tetap terlihat jelas, seperti itu sih tambahannya. Dimas silakan, Dim. Kalau dari gua baiknya pakai atau enggak itu kenyamanan masing-masing aja sih. Kadang ada yang, dan sesuaiin juga sama audiens, kadang ada yang audiens tuh yang suka kalau ada gambar, ada elemen. Ada juga audiens yang nggak pakai gambar elemen juga nggak apa-apa gitu. Jadi senyamannya kalian aja. Yang penting tadi bener kata Adit, jangan sampai nutupin si tulisannya gitu. Gua mau nambahin dikit boleh? Boleh. Boleh nggak ya? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih, nggak jadi. Balik lagi ke tujuan kita bikin headline kan biar orang berhenti scroll kan. Nah, gimana caranya orang berhenti scroll itu bisa jadi dua cara. Yang pertama pakai gambar desainnya itu biar mencolok, biar orang berhenti scroll. Yang kedua bisa pakai kata-kata. Jadi dibikin kata-katanya tuh yang hook biar orang berhenti scroll. Itu sih balik lagi ke tujuannya. Kalau umpamanya headline-nya kata-katanya kurang ngehook, bisa pakai gambar biar orang berhenti, atau sebaliknya. Umpamanya kata-katanya udah cukup, berarti nggak usah pakai gambar juga nggak apa-apa. Contoh kayak di Mbak Janova, feeds-nya kan ada itu kata-katanya udah ngehook, ditambah ada gambarnya orangnya lagi. Ya otomatis orangnya berhenti. Contohnya apa, Om? dia. Contohnya apa kata-katanya? Contohnya apa tuh? Bisa Contohnya? dilihat di feeds-nya Mbak Instagram Janova ya. Itu balik ke tujuan. Oke deh, thank you semua yang udah bantu jawab. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya, follower aku lebih suka ngelihat story IG aja tanpa cek feed gitu. Jadi antara story sama engagement rate di feed jomplang banget. Dan aku udah berkali-kali share postingan di story, tetap aja 0, Kak. Jadi solusinya ngarahin followers ke postingan feed kita gimana ya, Kak? Dari Adit? Silakan, Dit.
Oke, untuk masalah jomplang antara story sama feed ya. Ini juga kadang-kadang aku alamin, walaupun udah cukup lama aku ngejalanin konten ya kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya solusinya gimana cara ngarahin follower ke postingan feed biar rame. Ya, misalnya kayak gini nih, kita bikin story kan biasanya rajin tuh. Nah, kalau misalnya kita mau upload konten, ini salah satu tips yang mungkin teman-teman kreator juga udah pakai caranya ini gitu, tapi aku bisa kasih tahu juga. Jadi kalau mau bikin story tentang konten, usahain sebelumnya itu kosongin dulu. Istilahnya biar story yang 24 jam itu kan biar hilang dulu semua tuh. Bukannya masuk dihapus ya, jadi kayak hilang sendiri gitu. Nah, misalnya kalau udah 24 jam nih hilang tuh, langsung deh kita upload tuh konten kita. Biasanya kalau dengan cara itu kan artinya orang tuh buka story kita kan yang paling pertama konten kita tuh. Nah, dari sanalah nanti orang, oh bikin konten apa nih? Apalagi kalau misalnya nih, kayak tadi ada yang apa, kita jawab pertanyaan yang sebelumnya tuh, kalau misalnya headline-nya udah ngehook, terus visualnya menarik, orang bakal lebih rame untuk ngeklik konten kita. Kayak gitu sih dari aku. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Aku tambahin boleh. Tunggu. Gini, Kak Fafa, Kak, jadi kalau pertanyaannya gini, kenapa ya di story aku itu lebih banyak yang nonton daripada di feed Instagramnya kayak gitu. Nah, kakak udah coba share konten di feed Instagram ke story, tapi tetap aja nih nggak begitu bagus engage-nya, kayak jomplang banget yang kayak Kak Fafa bilang tadi. Nah, kalau aku biasanya dulu aku ngalamin itu juga. Nah, aku biasanya masukkan, kan kita misalkan nih, sorry, masih jelas Kak Janova? Aman, Cera? Aman. Iya, soalnya tadi ada nelpon di ininya di HP, oke ya. Nah ini gini, Kak Fafa, misalkan kita mau upload feed carousel itu kan sampai 10 slide. Nah, aku tuh masukkan di story Instagram itu cukup 2 atau 3 aja. Nah, bikin orang penasaran, terakhir baru di story selanjutnya baru di-share yang dari di feed di-share ke story Instagram. Jadi orang penasaran nih kelanjutannya apa gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi nggak langsung murni dari story Instagram dari feed Instagram langsung di-share ke story. Gitu aja. Kembali ke Kak Jenova. Gue karena belum ada pertanyaan lanjutan, gue mau nambahin dulu, sorry. Jadi gini, Boleh. banyak kemungkinan kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, audiensnya belum fit. Jadi mungkin yang follow baru teman-teman atau audiens-audiens lain. Yang perlu kita sadari, kita kalau misalkan buka Instagram, yang paling atas itu kan story ya. Yang paling atas itu story. Dan ngeakses story, ngelihat story itu gampang. Tinggal kayak, gue langsung bisa nyontohin gitu. Teman-teman juga bisa langsung nyoba. Kayak kita buka, mana di Instagram. Buka Instagram, sama nih mau di HP, mau di desktop, buka Instagram tuh langsung story. Kita tinggal pencet, kalau misalkan kita nggak tertarik buat lihat story-nya, kita bisa langsung skip. Nah, ada kemungkinan juga yang ngeliat story itu sebenarnya nggak mengkonsumsi gitu. Siapa tahu cuma kayak bisa gini, langsung scroll gini, hilangin gini, ini tetap kelihatan gitu kan. Jadi kalau menurut gua, memang ada baiknya kontennya dulu. Kita fokusnya sama kontennya dulu, bukan sama story-nya dulu. Gitu. Kalau konten kita rame, biasanya ngaruh ke story-nya. Bukan kebalik, bukan story ke konten. Karena algoritmanya adalah kita buat ke audiens di luar sana, khususnya ke non-followers, itu dari konten, bukan dari story. Jadi dievaluasi lagi kontennya, bukan dievaluasi story-nya. Nah, itu kalau dari gua. Oke, thank you Dimas. Ini Kak Kintan Tamara mau nanya. Silakan Kak. Iya, halo Kak. Ya, Halo Kak Halo, Kintan. Kakak. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya maaf ya aku mau nanya nih. Nggak boleh, jangan minta maaf, nggak salah kan, jangan Nggak salah. apa-apa, kakak nggak salah kok. Salah Ezra, Kak. Nggak usah minta maaf. Iya, jadi gini Kak, kan saya tuh baru mulai mau bikin konten nih. Terus gimana sih, kadang suka gimana ya, suka kepikiran gitu kayak, karena pernah baca juga di postingan seseorang kayak dia tuh bikin konten, tapi orang itu tuh belum berpengalaman gitu di bidangnya. Kayak misalnya aku nih, aku kan mau bikin konten tentang keluarga atau parenting gitu, tapi kan aku belum berkeluarga, tapi aku
emang relate gitu background pendidikannya tentang keluarga sama parenting. Gimana yang ngatasin kayak rasa insecure kalau misalnya ada audiens yang kayak nge-hate speech atau kayak gitu-gitu loh. Kakak-kakak pernah nggak ada yang ngalamin hal kayak gitu? Misalnya bikin konten apa, padahal belum pernah kayak gitu-gitu, tapi malah bikin konten kayak gitu loh. Kasih. Oke, Kak Kintan. Sama Nah, Kak pertanyaan Kak Kintan. Kintan boleh Dimas jawab dulu. Silakan, Dim. Ini banyak kejadiannya sama sama kreator-kreator gitu pengen bikin konten tapi bang gua kan belum expert. Bang gua bingung nanti takut dihina, takut dihujat. Sebetulnya kalau untuk masalah Kak Kintan, tadi Kak Kintan sendiri udah nyebut bahwa sesuai gitu background pendidikannya katanya ya. Uh, Iya, Kak, Nah, ya. itu kalau misalkan sesuai, memang itu yang yang bisa dijadikan sebagai social proof-nya. Meskipun bukan berkeluarga, tapi Kak Kitan udah belajar itu di pendidikan yang orang lain belum tentu belajar itu. Jadi itu bisa dijadiin landasan kuat utama gitu. Terus kalau misalkan memang takut dihina, takut dihujat segala macam, mungkin gue bakal ngasih kenyataan pahit bahwa itu bakal beneran terjadi, bakal beneran ada gitu. Orang kayak gitu. Tinggal ditunggu aja kapan gitu. Karena itu pasti ada. Kalau kita mau bikin sebaik apapun sempurna apapun pasti ada gitu. Yang head pasti ada. Semua di sini nih Om Hendro, Janova, Adit, Ezra, mungkin yang lain semua pernah kok dapat komen-komen jahat gitu. Pasti ada. Terus kalau misalkan kejadian itu gimana ya udah ada fitur yang namanya restrict, block gitu kan. Pakai aja. Delete komennya gitu. Pakai aja pasti ada. Juga orang yang mungkin suka, yang orang-orang mungkin peduli sama konten kita gitu, pengen nge-follow. Nah, kita fokusnya sama mereka-mereka aja. Gitu. Kalau misalkan memang takut dapat komen hate, matiin notifikasi komen. Lega deh. Cukup sih. Silakan yang lain. Oke, aku nambahin deh. Kak Intan, mungkin gini sih kalau aku waktu awal-awal konten juga ya lumayan sih dapat semacam hate speech dan lain-lain itu. Cuma aku mikir gini sih, satu hal sih, kita kan manusia nih, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang kayak gitu kan. Jadi intinya ya udah kita berusaha untuk ngasih konten yang positif, terus juga ngasih konten yang bermanfaat buat audiens kayak gitu. Nah, masalah suka atau nggak suka itu kan balik lagi tuh sama orang yang nanti ngeliat akunnya kakak. Kalau misalnya mereka nggak suka, ya udah kita nggak masalahin kan. Yang penting kita udah emang punya niat baik gitu loh untuk bikin konten kayak gitu. Misalnya nih kayak waktu aku dulu, waktu pertama konten masalah bikin video di HP kan, orang tuh pada nge-DM kayak gini. Masa sih bisa bikin video dari HP? Abal-abal nih. Masa bisa kayak gini? Pokoknya banyak lah kayak gitu istilahnya. Nah, aku mikir kayak gini, benar juga kata Dimas, ya udah matiin aja notif, habis itu restrict aja akun-akun yang kayak gitu. Karena kan kalau orang tuh kan beraninya aja kayak di sosial media kayak gitu. Tapi kalau mereka disuruh bikin yang sama kayak kita, pasti mereka nggak bisa kan. Gitu. Jadi saranku buat kakak, kalau kakak fokus ke topik pembahasan itu dan kakak bisa istilahnya ngasih informasi yang positif juga ke audiens, nggak apa-apa dilanjutin aja kayak gitu. Tapi lama-kelamaan pasti bakal filter kok. Ada yang suka, ada yang enggak kan pasti bakal mundur tuh pelan-pelan. Yang bakal suka pasti bakal nge-support kakak kayak gitu. Tetap semangat ya. Oke, thank you Adi, thank you Dimas. Dari Kak Kintan ada mau ditanyain lagi? Atau masih kurang Udah jelas? paling, Kak. Makasih banyak. Kalau misalnya dari Iya. Kak Janova ada mau nambahin? Oke, kalau dari aku sebenarnya udah setuju sih sama mereka yang udah jawab. Karena memang benar kayak contohnya aja kalau pendidikan kayak bidan nih, itu mahasiswa kebidanan nggak harus lahiran dulu dong baru bisa ngomongin soal lahiran. Dan itu kita udah banyak ngadapin di lapangan, banyak ibu-ibu yang melahirkan itu pada udah ngerasain, maksudnya kayak mereka sendiri aku juga pernah dapat gitu, mereka ngomong ke aku kayak, kamu nggak tahu rasanya sakit melahirkan, kamu jangan bilang-bilang sabar ya, karena ya memang manusia kayak gitu, kita nggak, bener kayak kata Adit, kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan, jadi ya salah satu caranya ya kita bodo amatin, atau enggak ya kalau misalnya memang benar-benar keganggu ya di restrict aja. Aku beberapa akun pun aku restrict kok, karena ya menurut aku ya daripada mereka ganggu mental aku, ya mending aku restrict aja gitu biar aman gitu sih. Yang penting kita kan nggak, kalaupun misalnya memang kita ragu sama ilmu,
ilmu yang kita bagikan gitu kan, itu nggak apa-apa juga kita pakai kayak yang sering Dimas bilang, ini menurut pandangan aku ya. Nah, itu aku juga beberapa kali bikin konten sering bilang, nah kalau menurut aku, kayak misalnya orang tanya nih, ciri-ciri perawan seperti apa? Itu kan banyak orang yang percaya bisa dilihat dari cara jalan dan lain-lain. Ya, tapi kalau menurut aku pribadi, aku bilang, kalau menurut aku pribadi, ya nggak bisa dicek melalui cara jalan dan lain-lain. Yang paling pasti adalah harus ditanyakan langsung ke orangnya, kayak gitu. Penting kita percaya diri aja sama ilmu yang kita sampaikan, dan kita juga nggak kayak melanggar sesuatu yang bahaya gitu, ya nggak apa-apa sih. Tetap percaya diri aja. Semangat Kak Kinta. Makasih banyak ya kakak. Sama-sama Makasih Kak Kak Kinta. Keren. Sama-sama, semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari, udah ke scroll aja nih, dari Kak Anora Novrilaras. Kak, sales hunter affiliate itu bayar nggak Kak untuk anak IG hack atau konten akademi? Belum paham soalnya. Nah, karena kebetulan ada Mas Hendro, silakan Mas Hendro dijelaskan. Iya. Jadi untuk jadi affiliate itu kita totally free ya. Yang penting kita udah beli salah satu produknya Konten Academy itu free. Kita bisa jualin produk-produk kita juga. Dan pas nanti bulan November kita bakalan ada nih online course-nya. Itu yang berbayar. Nah, jadi di online course-nya itu kita diajarin lagi nih teknik-tekniknya biar jualannya lebih mantap. Kalau untuk sekedar jual produknya itu totally free. Dan besok kita mulai buka lagi nih, jualan Canva Pro. Bisa ditonton tutorialnya, nanti di sana udah jelas banget kayaknya. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyain di grup Sales Hunter. Ini Mas Aldi sama Mbak Kaira udah siap-siap nih. Besok mau jualan. Ayo, siapa yang akan jadi juara satu nih? Justru Mbak Kaira kayaknya nih. kalau di Sales Hunter tuh free gitu. Justru malah kita yang dapat duit dari sana. Iya, Betul. tinggal Kita sebal dapat ring cuan aja dari sana. tanggal 10 dapat transfer Anda. Kita jualin Saya sudah jualin produk dari Konten Academy pakai link affiliate kita. Kalau ada orang yang beli, kita dapat komisi dari Konten Academy. Malah dibayar. Bukan kita yang bayar. Dan kita tuh enaknya bisa jual nggak cuma ke followers gitu. Yang paling banyak closing malah yang jualan ke teman-teman dekatnya gitu, di komunitasnya, di teman-teman di grup-grup WA tuh jualan. Itu disebar aja linknya kalau umpamanya closing kan lumayan itu. Gitu. Oke, thank you Mas Hendro. Bisa Bro Wildan, bisa nanti yang penting harus ini dulu ya Om ya, linknya ya, dibuat dulu linknya ya. Iya, yang pertama isi data diri dulu, kan ada tuh pertama masuk IG hack, daftar affiliate dulu. Di situ kita diminta lengkapi data nomor rekening sama nama. Nanti setelah itu bisa generate link. Oke deh. Lanjut ya pertanyaannya. By the way, selamat ya Bang Dimas atas gelar sarjananya dari Kak Hendry, United Story ID. Thank you Bro Henry, udah dijawab itu. Thank you. Iya. Mental aman Mas. Kalah 1-0 Mas. Kalah 1-0. Oke, dari siapa lagi ya? Ini yang pertanyaan Kak Wildan yang tadi kan? Iya, yang tadi. Oke, berarti ini dari yang terbaru dari Kak Satrio. Kak, aku kan beli course IG hack. Dapatnya emang materi dari Bang Ogut aja ya? Kalau materi Canva dan lain-lain itu emang harus bayar lagi ya, Kak? Silakan. Ezra mungkin yang jawab. Oke, kasih Kak Janova. Gini Bang Satrio, karena memang Abang belinya Instagram ini ada di yang udah terbuka kelasnya, itu berarti materi tentang Instagram hack yang dari Bang Ogut gitu. Dan karena aku juga belinya cuma IG hack, jadi yang lainnya pun aku kalau mau join aku harus bayar lagi kayak gitu.
karena itu dua produk yang berbeda gitu. Di konten akademi itu wadahnya, di bawah konten akademi itu ada IG Hack, ada Klinik Canva dan lain-lain gitu. Jadi mereka berbeda produk. Bukan kita join satu terus kita dapat semua. Oh iya, mau nambahin dikit nih buat teman-teman yang udah join IG Hack. Ada kabar gembira. Kalau mau Untuk beli kita semua. Kulit Manggis sekarang ada ekstraknya ya. Dilanjutin lo beneran. Jokes bapak-bapak begitu. Iya gitu. Om. Untuk yang udah join IG Hack nih, bakalan ada diskon 65% untuk pembelian next course. Bisa kalau dipakai untuk beli Klinik Canva, IVM atau MVM, itu bisa dipakai. Jadi tinggal dicek aja di email, kayaknya udah atau belum, gua lupa. Tapi Belum ini, email. Tapi minggu ini udah diproses sama Bang Ugut, nanti tunggu aja di email, kuponnya bisa dipakai. Ada Yoi. diskon 65%, lumayan tuh. Lumayan, koy. Bentar, Kak Jenova lagi gangguan kayaknya. Halo. Oh, udah Halo. masuk. Udah masuk. Oke. Kita lanjut. Bentar ya guys. Dari Mas Hendro, kalau dashboardnya namaku keliru nggak pengaruh ya? Oh iya, kemarin pas kita pindah platform nih, kebetulan ada kesalahan pas import data. Jadi email sama namanya ada yang nggak sinkron nih. Kayak Mas Aldi kemarin tanyain juga. Nggak apa-apa sih, bisa diganti sendiri di dashboard. Atau kalau mau digantiin, bisa DM saya aja. Nanti kita gantiin dari sistem. Nggak apa-apa. Yang penting emailnya sama. Oke, thank you Mas Hendro. Dari Kak Satrio. Oh, ini udah ya. Dari Kak Bagas Rianto. Bang, kalau beli produk konten akademi yang lain tapi pakai link affiliate kita, itu bisa dapat komisi juga nggak ya? Silakan Mas Hendro. Kalau pakai email kita sendiri ya nggak bisa. Di sistemnya udah didesain buat nggak bisa beli gitu. Betul sekali. Kemarin ada yang nyoba sih DM Udah ada saya. yang nyoba. Kok nggak bisa, emang sistemnya udah digituin. Jadi nggak bisa untuk beli pakai affiliate sendiri. Oke. Lanjut. Dari Bang Rialdi Maulana. Itu diskonnya terbatas nggak, Mas, masa aktifnya? Oh, nggak terbatas. Selama ada di konten akademi bakalan ada itu kupon diskon. Asik. Aldi naik pesawat tuh. Hanya kemarin mana, Mas? Kemarin Mbak Jerapah, Mas Aldi. Oke, lanjut. Udah ada yang di chat tuh. Oke. Dari Kak Anora. Kak, bikin konten tapi saya nggak kuliah, nggak apa-apa ya Kak emang? Silakan, Adit. Sebenarnya ini sih, bikin konten tapi saya nggak kuliah, nggak apa-apa ya Kak. Sebenarnya kalau menurutku, itu sebenarnya topik apa yang mau dibahas kayak gitu. Kalau misalnya nih topiknya, sorry itu saya dulu ya, aku pakai contohnya Bang Dimas dulu misalnya nih. Nah, kalau misalnya kakak contohnya mau bahas tentang psikologi kayak gitu. Nah, tapi misalnya kakak belum punya basic untuk psikologi kayak kuliah atau apa gitu. Nah, kalau menurutku itu saranku itu mending jangan dulu karena takutnya nanti kredibilitas kakak itu nanti ditanyain sama audiens nanti, masa kakaknya ini buat konten kayak gini, tapi dia nggak kuliah, meragukan nanti takutnya. Nah, tapi kalau kasusnya misalnya kayak bikin video, atau misalnya bikin desain kayak Canva misalnya kayak gitu. Nah, kalau itu kan masalah desain atau masalah video itu kan sebenarnya itu bisa dipelajari secara otodidak kan, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi kayak gitu. Nah, jadi dari pengalaman dan juga dari experience yang kakak pernah alami misalnya dari hobi itu, nah itu kalau misalnya nanti
waktu bikin kontennya jadi lebih mudah gitu, karena lebih mudah juga nanti untuk dipertanggungjawabkan gitu. Karena balik lagi nih, misalnya kalau untuk konten video atau gini, kan orang pasti punya istilahnya kayak pemikiran berbeda kan. Oh, kalau misalnya kalau gradingnya suka yang kayak gini, kalau grading A misalnya, tapi orang lain minta kalau grading B. Nah, itu kan bisa dipertanggungjawabkan kan karena style sendiri gitu. Nah, cuma kalau misalnya ya seperti ilmu yang istilahnya ilmu yang sudah umum di masyarakat yang kita apa namanya yang harus menempuh jalur pendidikan atau jalur yang lain, itu kan udah ada bukti konkret kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya apa namanya nggak punya ilmu yang kuat, takutnya nanti kredibilitasnya diragukan sih gitu. Mungkin bahasa aku agak sedikit ribet, mungkin teman-teman lain bisa membantu untuk menyederhanakan. Gini, sederhananya gini. Ada motor bentar. Kuliah atau enggak itu tergantung sama konten, tergantung sama, iya benar, topik konten yang mau kita bahas itu apa. Karena ada beberapa niche, beberapa pembahasan untuk konten yang sangat sensitif, yang membutuhkan background perkuliahan minimal, mungkin ya. Gitu. Contohnya apa? Kesehatan mental, dokter, tentang obat-obatan, terus tentang Skripsi. tentang kayak Janova yang bidan-bidan gitu, itu membutuhkan at least setidaknya seminimalnya mungkin kuliah di bidang itu, karena itu untuk social proof, karena menyangkut nyawa manusia gitu, nggak bisa sembarangan. Tapi kalau sekedar yang kayak ngejelasin bikin konten tentang topik-topik umum, topik-topik tentang pengalaman, itu nggak apa-apa kalau nggak kuliah, karena banyak kok konten kreator yang nggak kuliah tapi bisa sukses gitu. Mau nambahin dikit boleh? Boleh. Boleh nggak ya? Gue kayak pembantu baru ya nanya-nanya mulai. Justru kalau masih kuliah tuh jangan bikin konten dulu Kak, nunggu selesai kuliahnya baru bikin konten. Apa Om? Iya, Keren kan lagi juga kuliah. pemandangan. Kan Oh, iya. ntar ganggu kuliah nih. Ya, Jokes bapak-bapak. keren banget. Aku nggak. Mungkin buat nambahin aja dari kata Dimas tuh benar, untuk beberapa bidang memang kita harus punya ilmunya biar apalagi kalau menyangkut nyawa orang ya. Tapi untuk beberapa lain boleh kok kita belum expert ngambil kontennya, dan apa namanya kita nggak harus ngambil posisi sebagai expert kalau memang belum expert gitu. Bisa ngambil posisi sebagai orang yang lagi nyobain ilmu nih, kayak apa experience publik gitu loh, ya, percobaan-percobaan. Nah, jadi nama gininya apa? Adventurer. Reporter juga bisa gitu. Jadi nggak harus jadi expert kok gitu. Santai. Kak Jonova, aku mau nambahin sedikit boleh? Silakan, Dra. Kayak pembantu Boleh. juga sama nih. Biar kayak oke. Gini, tadi itu siapa ya namanya Kak? Oh ini si Kak Anora. Oke, gini Kak Anora. Tadi udah cukup jelas sih. Ada beberapa pembahasan mungkin yang membutuhkan bidang keahlian. Nah, kalau yang itu berkaitan dengan pengalaman, mungkin nggak perlu ada dengan kuliah dulu. Nah, tapi aku mau lurusin aja dan mempersimpel. Tadi kan Dimas ada bilang tentang social proof. Jadi sebenarnya apa sih social proof itu buat teman-teman yang juga belum tahu, yang sekarang lagi ngonten. Nah, social proof itu sama kayak gini. Kayak kita tuh diakui sebagai siapa. Habis itu nggak ada loh alasan buat orang lain tuh nggak pakai kita gitu. Nah, contoh yang gampangnya. Misalkan kayak aku nih, waktu awal aku bikin konten, itu social proof aku yang aku naikkan adalah aku tuh memang sebagai seorang peneliti yang udah mengelola dana 1M dalam 1 tahun kurang gitu. Nah, itu yang aku naikkan sehingga orang tuh dan follower pada percaya untuk follow dan diskusi dan akhirnya beli produk yang aku jual kayak gitu Kak. Jadi maksudnya gitu. Social proof tuh kayak ada semacam alasan kita loh gitu. Alasan kita buat kalian harus follow aku gitu. Jadi kayak gitu gampangnya. Nah, kalau baru-baru ngonten, gimana cara dapetin social proof? Itu kayak gini. Ambil aja dulu beberapa job yang mungkin gratisan. Contohnya ngisi webinar di kampus masing-masing, ngisi webinar di komunitas masing-masing. Nah, itu kita bikin posternya, kita buat di Instagram, masukkan aja di sorotan sebagai pembicara. Nanti tuh datang tuh orang-orang yang, wah,
dia udah pernah dipakai orang nih sebagai pembicara gitu, padahal gratisan. Dulu aku kayak gitu juga. Itu aja, Kak Jonova. Oke, thank you Ezra. Thank you semua. Kita lanjut ya. Oke. Dari Kak Hendry, United Story ID. Bang mau nanya, biar yang lihat storyku banyak gimana ya? Beberapa hari yang lalu yang lihat nyampe 150 sampai 200-an, tapi akhir-akhir ini nggak nyampe 100. Apa ada tips berapa kali bikin story per hari atau gimana, Bang? Silakan, ini dari Ezra dulu. Oke, boleh aku jawab dulu. Sebentar. Gini, ini kalau nggak salah yang akunnya bagus itu kan Dim, yang bahas tentang MU gitu kan? Iya, Oh, iya. kalau nggak salah. Iya. Ya, yang ini dah. Gini, permasalahan dari jangkauan story itu nggak cuma dialamin sama teman-teman yang baru konten, itu juga aku alamin, Dimas alamin, Om Hendro alamin, Adi dan Kak Jono Nggak, alamin, gua nggak dan alamin. beberapa Gua ada Nggak pasti ada, ada gua dia nggak. tuh beda gitu jangkauannya gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu buat Bang Hendri? Coba mulai ini, bikin story-nya itu mulai berinteraksi dengan audiens. Contohnya kita bikin kayak Q&A gitu, habis itu kita pilih, atau sekali-kali kalau misalkan MU mau launching jersey nih, gitu. Kita coba bikin sendiri desain kita gitu. Kalian pilih yang mana nih, kayak gitu. Jadi bakal ramai kalau misalkan ada interaksi antara kita si punya akun dengan si follower gitu. Kayak gitu Kak Jenapa. Thank you, Ezra. Sama Kak. Yang lain ada mau nambahin atau kita next? Sama sih. Sama sih. Oke, kita lanjut ya. Dari Kak Aurelia Sapir. Kak, Bang, tips dong buat bikin story BG yang belum pernah sama sekali bikin story. Bingung awal-awal mau bikin story atau bahas apa. Ini mungkin yang sama kayak pertanyaan sebelumnya kali ya, yang tadi dijelasin Ezra. Atau ada yang mau nambahin? Tips dong buat bikin IG story, IG. Selain bikin Q&A, selain bikin apa namanya yang ada interaksinya, bisa bikin juga materi. Materinya yang nggak dibahas di konten. Jadi kalau mau lihat contoh, cek aja IG-ku, buka. Aku di highlight story itu sering banget bikin materi, atau di IG teman-teman di sini lah. Sering banget udah banyak bikin materi yang jarang, yang nggak dibahas di konten. Jadi bikinnya di story gitu. Terus nanti ditaruh di highlight. Cuma kalau untuk awal-awal, ini kan tadi buat Kak Aurelia ini kan katanya masih awal. Nah, jadi fokusnya di konten dulunya aja. Bukan di story-nya, tapi di kontennya dulu aja. Gitu. Karena kan kita kalau di awal nyari audiens dulu kan. Di story itu kita nggak bisa datengin audiens. Story nggak bisa masuk explore gitu. Yang bisa datengin si audiens itu dari feed dulu. Jadi fokusnya di konten. Benar-benar. Jadi story itu kayak ibaratnya mempertahankan atau kayak ngasih makan followersnya kita gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masih awal-awal mau nyari audiens, lebih baik tingkatin dulu di kontennya gitu, guys. Aku tambahin dikit Kak Jenova. Oke, silakan Dra. Oke, jadi maksudnya tuh gini, nyambung dari Dimas tadi, kalau story Instagram itu memang dikonsumsi untuk yang orang udah follow kita. Nah, sedangkan konten itu bisa dikonsumsi, bahkan kalau kontennya bagus, Instagram akan merekomendasikan konten kita untuk orang-orang yang belum follow kita. Jadi gitu, maksudnya Dimas tadi untuk maksimalin sama Kak Jonova untuk maksimalin konten di feed, itu tujuan tadi gitu. Jadi jangan di awal baru konten, memang story itu perlu untuk meningkatkan interaksi dengan follower kita. Tapi kok jangan nggak konten di feed, malah lebih bikin konten aja di story Instagram gitu, jangan gitu sih. Makasih Kak Jenova. Thank you Ezra. Oke, dari Kak Hamza Ali mau nanya apa nih? Mic-nya belum itu. Di unmute dulu Kak. Silakan. Kalau Kak, kalau untuk storytelling itu bagusnya di desain feed atau di ini caption. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Dari Dimas, silakan Dim.
Gua kebetulan dari dulu ya, dari pertama kali bikin konten nggak pernah bikin caption. Jadi cuma di caption itu cuma CTA aja. Jadi gua alangkah lebih baiknya maksimalin di konten, di feeds, bukan di captionnya. Gitu. Jadi gua caption cuma CTA aja. Mungkin ada yang pernah bikin caption, gua nggak pernah bikin caption soalnya. Aku pernah. Nah, monggo. Ini tapi apa buat ini eh caption itu pernah aku bikin storytelling ketika dia single post gitu. Misalkan kayak foto pribadi aku sendiri aku post, tapi tetap ada value yang bakalan tetap ada manfaat yang diambil sama follower itu dari captionnya gitu. Jadi aku kasih keterangan kayak baca caption gitu. Jadi feednya berisi tentang foto aku pribadi. Nah, captionnya itu tentang isi kontennya gitu. Misal kayak pada penasaran nggak, aku buat gini, pada penasaran nggak sih kenapa aku bisa selesai kuliah dan sarjana di semester 7 gitu. Nah, aku ceritain tuh tahapan gimana menyelesaikan bisa sarjana di semester 7 kayak gitu. Gitu, Ali. Aku mau nambahin. Boleh? Adit, silakan. Oke. Benar yang dibilang sama Bang Dimas sama Ezra tadi. Jadi lebih banyak di konten gitu, dan juga opsi apa namanya, kalau single post terus ada keterangan di bawahnya itu. Nah, aku mau nambahin nih. Misalnya nih kalau kakaknya misalnya udah bikin konten, cuma di karusel kan misalnya. Kalau di karusel atau misalnya video nih, video yang 1 menit ya bisa dibilang. Kalau misalnya itu materinya nggak cukup gitu, tapi pengen mau dijelasin lebih detail lagi, itu bisa ditambahin di caption. Tapi usahain jangan terlalu banyak juga di caption, karena orang kan kalau lihat caption panjang lebar tuh kadang rada suka bingung kan, suka males gitu kan. Jadi usahain untuk keterangan tambahannya itu dibuat nggak terlalu banyak, jangan lupa nanti ditambahin di CTA-nya. Kayak gitu sih tambahannya. Thank you Adit, thank you Ezra, thank you Dimas. Dari Kak Hamzah ada mau ditanyain atau kurang puas sama jawabannya, masih kurang mungkin? Di unmute dulu Kak. Udah itu aja sih. Makasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke chat ya. Dari Mas Ezra skripsi hack. Kalau nanya apa, siapa, mengapa, kenapa. Kalau enggak, kenapa di live ini boleh? Belum buat konten, apa buat dulu 15 feed? Ya Zra, kalau misalnya aku ngomongnya kurang jelas, mungkin boleh dibaca di chat ya Zra. Oke. Buat kakak atau abang Aak, jadi boleh itu dijawab sama Dimas ya, boleh. Tapi sekedar nanya, belum tuh beda akun. Kenapa belum? Karena memang kalau tuh beda akun, kita harus bikin 15 konten dulu. Kita mau melihat dulu gimana engage ke depannya. Tapi kalau mau bertanya tentang target audiens, boleh. Langsung ngerasain juga boleh. Gitu Kak Jenova. Oke, thank you Ezra. Sama Kak. Oke, kita lanjut ya. Dari Kak Rinda Tiara. Bang, mau nanya, akun IG dulu kan pernah beli followers. Terus sekarang dipakai jadi akun konten. Mendingan ganti akun atau gimana ya? Silakan Adit. Oke, kalau menurutku nih, kan misalnya kita beli followers. Nah, followers ini kan kita belum tahu kan, dia suka nggak sama konten kita, sesuai nggak sama target audiens yang kita mau tuju kayak gitu. Tapi kalau dari pandanganku sebenarnya nggak masalah dulu, kita coba aja dulu tes, misalnya 7 hari misalnya. Nah, kalau misalnya nggak ada perubahan, ya udah kita coba switch pakai akun baru untuk nyari target audiens yang lebih jelas dan juga istilahnya dapat followers yang lebih real. Kalau dari aku gitu sih. Ada yang mau tambahin? Thank you Adit. Enggak dulu. Oke deh. Nah guys, jadi sebelum kita lanjut Q&A, buat teman-teman yang pengen akunnya dibedah, kita udah buka ya. Jadi teman-teman boleh langsung chat di Telegram Creator Network. Jadi nanti kita cek di sana untuk kita bedah. Silakan teman-teman. Nah, sambil disesuaikan nunggu, ya formatnya teman-teman yang udah dikasih sama Adit, yang udah di broadcast di grup. Oke, Maksudnya. benar-benar. Nah, Udah jadi, langsung ngirim tuh. Nah, jadi Udah pada kita nyiapin ya? Udah kayaknya udah ada ngirim nih. cuman terima chat di Telegram ya. Ya. Oke.
Kita langsung bedah atau lanjut Nanti Q&A dulu? kita Q&A dulu Dulu. sampai jam 20.00 baru nanti kita mulai bedah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari bentar ya, dari Kak Satrio. Kak, aku kalau mau bikin lama banget. Kadang 4 jam hanya menghasilkan 2 konten. Itu pun yang like cuma 2 atau 3, nggak ada yang follow. Baru setelah aku follow unfollow, ada yang follow. Tips dong, Kak. Silakan, Ezra. Oke. Dari Kak Satrio ya. Ya. Ini Kak Satrio. Di Instagramnya itu juga ada tuh beberapa teman-teman yang nerapin hal yang sama. Jadi kayak follow unfollow dulu biar dapetin follower. Memang benar dapat follower. Kenapa bisa aku bilang benar? Karena dulu aku tuh punya, waktu sebelum join IG Hack, aku tuh punya dan kelola Instagram bisnis. Nah, aku tuh coba sistem yang kayak gitu. Memang datang follower baru, tapi pada dasarnya mereka bukan audiens kita gitu. Jadi tetap intinya balik lagi ke konten. Ketika kontennya udah bagus, kontennya memang dibutuhin sama orang, sama follower kita dulu dibutuhin, nanti follower kita bakal share tuh ke teman-temannya di story Instagram atau langsung share ke DM Instagram teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi apa sih kira-kira efeknya nanti kalau misalkan kita pakai sistem follow unfollow kayak gitu? Gini, yang pertama mereka bakalan unfollow lagi, itu pasti ada beberapa yang unfollow lagi. Yang kedua, ketika kita besok punya produk, mau itu jasa atau produk yang sesuai dengan topik pembahasan konten kita, itu mereka nggak akan mau beli karena pada dasarnya mereka tuh follow bukan karena butuh, tapi makanya udah sistem kayak gitu ya. Bisa jadi tuh yang follow tuh bukan orang. Jadi kayak akun Instagram bodong kayak gitu, kayak bot. Gitu aja Pak. Ada yang mau nambahin? Gua nambahin dikit ya. Boleh Om. Tujuan kita bangun Instagram ini kan sebenarnya bukan cuma cari followers kan, tapi cari cuan, cari duit. Jadi kalau umpamanya di awal, kalau kita follow unfollow kan belum tentu mereka nanti yang follow balik bakalan beli produk kita. Jadi untuk di awal-awal direndahin dulu ekspektasinya. Yang untuk 15 konten pertama itu kita bentuk habit aja dulu, kebiasaan biar kita biasa bikin konten. Nanti udah 15 sampai 30, nanti baru pelan-pelan kita evaluasi kontennya. Gimana kinerjanya. Nanti bisa dibantu sama teman-teman juga kan buat bedah akun. Jadi di awal posting aja dulu, kayak istilahnya Bang Ugut kayak kacamata kuda gitu. Yang penting posting, biasain dulu posting, bikin konten, nanti lama-lama baru sambil evaluasi sambil dibedah biar jadi akunnya. Jadi kalau emang di awal nggak bakal banyak yang nge-like, nggak bakal banyak yang follow. Enjoy aja, nikmati aja prosesnya. Oke, thank you. Aku nambahin juga mungkin yang bagian apa? Aku kalau bikin konten lama banget kan, butuh 4 jam gitu. Nah, kalau dari aku ini tips dari aku yang waktu itu masih awal-awal, itu biasanya aku sediain waktu dalam seminggu itu misalnya aku sediain di hari Minggu. Nah, hari Minggu tuh aku kayak muter otakku apa yang pengen aku bahas. Aku tulis dulu tuh atau mungkin waktu lagi mandi, lagi cuci piring, misalnya ide kan biasa muncul tuh. Nah, itu cepet-cepet dicatat dulu biar nggak lupa. Terus aku selalu siapin kayak handphone tuh selalu di dekat kita kan. Jadi aku selalu buka notes, tulis di situ. Nah, dan nanti baru pas hari misalnya hari Minggunya atau hari Senin itu kita bikin konten-kontennya gitu. Jadi nggak lama banget gitu loh waktunya. Dan kalau misalnya kayak yang tadi aku bilang, kita udah sediain ide-idenya gitu, biasanya itu lebih kayak aku tuh sering banget tulis di notes. Aku misalnya kayak, oh aku pengen bahas tentang masturbasi, aku pengen bahas tentang pemerkosaan gitu-gitu. Dan jadi kalau ketika waktunya aku mau posting konten, aku tinggal lihat, oh besok aku mau bahas ini nih. Nah dari sekarang aku udah kepikiran, oh nanti bahasanya seperti ini, gini-gini. Jadi meminimalisirkan waktunya kita, jadi nggak butuh waktu yang lama banget. Karena memang dulu aku pun bikin konten itu lama banget gitu. Bahkan karena saking lamanya, aku jadinya nggak upload tuh di hari itu. Karena kebiasaan yang kayak gitu, aku nggak ada dicatat ide-ide yang pernah muncul, terus udah hari sebelumnya juga nggak ada dipikirkan. Jadi dengan kita memikirkan di hari sebelumnya atau kita kayak tulis yang tadi ide-ide, itu akan sangat membantu kita gitu deh. Nah ini dari Kak
Kak Chills-nya lagi pergi bentar ya. Kita lanjut dulu ke yang lain. Bisa tahu lagi pergi bentar. Kelihatan kan di layar. Itu kelihatan di layar. Oke, lanjut Lanjut dari dulu deh. Kak Bagas Rianto. Kak, kalau repost konten orang yang terkenal ke story kita, yang terkait sama konten kita, itu bagus nggak, Kak? Soalnya bingung juga nyari topik buat cerita sama followers. Silakan, Dimas. Repost konten maksudnya gimana ya? Repost konten orang yang terkenal ke story kita yang terkait sama konten kita, itu bagus nggak, Kak? Sebenarnya bukan dibilang apa ya, bukan bagus nggak bagus sih, tapi boleh-boleh aja, bagus nggak bagus juga biasa-biasa aja gitu, karena ya ibarat kita yang apa namanya, kita yang nge-promoin kontennya mereka kan gitu, jadi ya nggak apa-apa. Soalnya bingung juga nyari topik buat cerita sama followers, ya nggak usah bikin, karena nggak wajib juga cerita sama followers di story, yang penting kan di konten. Oh ke story kan, ya benar. Kalau story Story. mah nggak wajib. Gua kira tadi repost ke feeds. Jadi ibarat kayak kita ngepromoin dia, kalau kontennya dia makin bagus ya dia yang naik gitu, Bener-bener. ya kan? Kalau bingung ya nggak apa-apa, nggak usah cerita, nggak usah buat story, nggak apa-apa. Oke, thank you Dimas. Nah, Kak Chills-nya udah balik nih. Chills mau nanya apa? Silakan di unmute dulu, Kak. Halo, tes. Ada suaranya nggak? Ada. Jernih Sudah, sekali sudah. suara aja. Jernih sekali. Halo, tes. Ada kok. Oke. Ting tong. Jadi gini Kak, pengen nanya kan. Jadi kan di Instagram aku nih udah ada cukup lah untuk followersnya. Tapi di sini personal brandingku ini masih dikenal sebagai seorang konten kreator gaming. Karena kan emang dulunya sering streaming, bikin konten gaming, dan alhamdulillah juga di YouTube udah gede juga subscribernya. Nah, yang masalahnya di sini kan emang si kontenku ini pengen dibawa ke arah yang ke apa ya, tips dan trik untuk membuat konten ataupun yang lain-lain gitu Kak, yang terutama kayak Instagram dan YouTube strategi. Nah, itu baiknya mending pakai akun lain ataupun di reset lagi gitu atau gimana ya? Soalnya masih bingung gitu. Jadi kemarin tuh pernah bikin story Instagram, Snapgram gitu kan, untuk nanyain hal-hal tentang Instagram ataupun YouTube boleh ditanyain. Tak taunya yang si game terus gitu. Nah, jadi udah terlanjur terbuild personal brandingnya sebagai gamer lah istilahnya. Nah, kalau kayak gitu baiknya gimana ya untuk Instagramnya? Oke, silakan Zra. Terima kasih. Gini, Bang Cil. Iya. Oke. Bang, gini. Paham banget masalah Abang tuh apa gitu. Jadi ketika udah terjun nih, padahal Abang udah terjun sebagai seorang content creator, sebagai YouTuber gaming, udah terkenal kayak gitu ibaratnya. Nah, padahal di sini nih Abang mau mengedukasi, mau sharing tentang gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber yang banyak subscriber. Gimana caranya menjadi seorang content creator yang banyak follower di Instagram. Kan kayak gitu. Nah, alhasil Abang tuh mau kepikiran mau bikin sebuah konten di Instagram atau ya di Instagram itu tentang gimana membangun sebuah media sosial. Kan permasalahan sekarang itu. Nah, kalau dari aku terakhir aku malah jadi nanya balik. Kenapa harus membuat sebuah akun atau kenapa harus membahas tentang gimana cara mengelola sebuah medsos, gimana cara menjadi seorang YouTuber? Karena Bang Cil, pada dasarnya nanti follower kita itu akan penasaran. Bang Cil, gimana sih caranya bisa jadi YouTuber kayak kamu gitu? Bang Cil, gimana sih caranya untuk datangin follower banyak kayak kamu gitu? Nah, nanti akan ada momen kayak gitu, Bang. Nah, kalau saran dari aku, yang sekarang udah dibangun itu diterusin dulu gitu. Nah, tapi kalau memang udah penasaran dan gatel nih, pingin buat kayak gitu kan, bisa dicoba dengan akun yang baru. Karena akan sayang yang akun Abang sekarang itu udah jadi personal brandingnya, malah jadi ini nanti abangnya jadi ngulang dari awal lagi.
gitu. Nanti ada momennya tuh mereka bakal nanya, Bang Cil gimana sih caranya? Ada nggak kelasnya? Nah, Abang bisa tuh bikin kelas cara jadi YouTuber gaming gitu. Yang cuma modal HP doang gitu. Nanti bisa bikin kelas kayak gitu. Nah, padahal ilmunya itu tentang ilmu personal branding sama ilmu gimana membaca algoritma dari YouTube dan Instagram gitu. Tapi nge-brandingnya kita sebagai gimana cara jadi YouTuber gaming gitu loh. Ala Cil, pakai HP doang gitu, Bang. Gimana Kak Jonova? Oke, thank you Ezra. Dari Kak Chills-nya masih kurang nih atau udah cukup? Kalau dari aku sih, aku kan emang ada beda juga nih di Instagram nih, udah terbuat gara-gara yang gamingnya. Tapi followerku juga nih banyaknya teman-temanku, terus teman-teman kuliahan waktu dulu yang kenalnya aku juga sebagai ketua divisi pubdoc gitu-gitu, yang jadi yang bisa ngedit, bisa apa gitu Kak. Dia di situnya bingungnya di situ tuh mau ngambil ke yang gamingnya sekalian aja terobos terus gitu, ataupun ke cara ngembangin sosial media. Jadi masih bingung gitu loh. Mending bikin dua akun berbeda atau bener-bener terobos aja atau gimana gitu Kak. Terima kasih. Aku tambahin Kak Jonova sedikit aja. Iya, silakan Zra. Oke. Gini Bang Cil. Nanti Abang udah berhasil ngelola gitu kan. Ya apa yang udah dicapai sekarang nih, itu bakalan menjadi social proof-nya Bang Cil gitu. Gitu. Ketika Abang belum bisa membangun sebuah itu kesulitan beberapa teman-teman kita yang membahas tentang konten. Gimana cara ngonten di Instagram padahal followernya belum banyak. Gimana cara mendesain yang bagus di Instagram padahal desainnya belum bagus banget. Itu jadi permasalahan Bang Cil. Sama kayak orang bahas YouTube tentang gini. Misalkan atau bahas di Instagram ini, gimana caranya menjadi YouTuber padahal dia belum YouTuber, masih 50 subscriber gitu loh. Nah, Bang Cil udah punya nih fondasinya, Bang udah YouTube. Nanti itu di situ jadi sebuah social proof dari Bang Cilnya. Kalau dari aku kayak gitu. Kembali ke Kak Jonova. Thank you Ezra. Oke, kita lanjut buka bedah akun dulu kali ya. Oke, bedah akun dulu, mari. Oke, ini yang pertama dari Kak Hamzah Ali. Siapa yang share screen? Boleh dibantu teman-teman? Oke, aku udah share screen. Oke. Monggo di Oke. Hamzah Ali .2006. Ini pasti kelahirannya 2006 ya, gimana? Oh ya, Hamzah Ali-nya ada kan? Kalau ada coba raise hand. Oh iya, Hamzahnya dulu. Oh, ada. Ada, Oke. oke. Ada. Bentar aku share screen dulu. Kita share screen. Sambil nunggu Adit mempersiapkan, udah siap yang ternyata. Ya udah, ntar. Kalau gitu. Kenapa bilang aja dulu? Nggak apa-apa, Dit. Nanti aja. Oh, iya. Oke. Ini topik pembahasannya desain grafis, kadang logo juga. Mau dibedah bagian bio, apakah sudah sesuai atau ada yang kurang? Yang kedua, storytelling. Storytellingnya apakah udah menarik? Yang ketiga, desain apakah udah oke apa atau belum? Silakan dari Adit terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Janova. Jadi, halo Kak Hamzali. Jadi, di sini aku mau bantu Kakak untuk dibedah akunnya. Jadi, dari akun @hamzali 2006. Jadi, di sini yang pertama itu ngebahas topiknya tentang desain grafis. Mau dibedah bagian bio, apakah udah sesuai atau ada yang kurang. Nah, kalau dari sini yang aku lihat, bio-nya mungkin bisa lebih dispesifikin lagi. Jadi misalnya target audiensnya mau ke siapa. Jadi misalnya desain grafis itu untuk desainer pemula atau misalnya desainer mahasiswa atau desainer untuk mahasiswa DKV dan lain-lain seperti itu. Tapi di sini ada saran juga di bagian atas ini untuk bio-nya udah aman, tapi
kalau misalnya ada materi-materi atau hal-hal yang istilahnya konten menarik gitu, mungkin bisa dibuat highlights juga di sini supaya audiensnya itu jadi lebih lebih banyak eksplor akunnya kakak kayak gitu. Jadi banyak dapat ilmu-ilmu juga dari sini kayak gitu. Terus yang kedua ngebahas soal storytelling-nya. Oke, di sini aku coba random buka misalnya yang ini deh. Nah, ini redesign logo Telegram Challenge dari Romexio kan. Jadi di sini coba aku lihat dulu storytelling-nya. Just-nya diadakan, langsung geser. Oh, ini untuk challenge-nya. Oke, coba lihat aja dulu. Up. Oke. Oke, coba yang lain dulu ya. Yang ada materi. Nah, misalnya nih. Apa sih bedanya vektor dan bitmap? Desainer harus tahu. Oke, coba buka dulu. Mungkin beberapa kalian sudah tahu perbedaan vektor dan bitmap, tapi masa juga. Oke. Save. Nah, ini mungkin sedikit saran juga. Kalau misalnya di tengah-tengah ini sebaiknya nggak usah diisi save dan share dulu gitu. Nanti takutnya orang udah tertarik nih misalnya baca konten di awal, misalnya apa sih bedanya vektor dan bitmap? Oh, ini keren nih. Aku pengen tahu nih gitu. Aku coba dari kacamata audiens ya. Nah, udah tertarik nih. Buka deh gitu. Oh, nah, selanjutnya lah kok gini disuruh nge-save dulu. Nah, jadi orang kan kayak aduh, masa harus nge-save dulu, males deh gitu. Siapa tahu nanti takutnya di-save tapi aduh kayaknya nggak dapat manfaat atau apa kayak gitu. Jadinya orang jadi agak ragu nanti untuk nge-scroll sampai akhir gitu. Kalau saranku sih boleh untuk nggak pakai dulu di tengah-tengah tuh langsung save itu. Mungkin bisa langsung di bagian akhir dari karuselnya gitu. Oke, kita coba lanjut dulu. Bitmap adalah gambar, oke. Vektor, oke. Bitmap jika akan pecah dan pikselnya semakin besar. Oke, jika kamu tidak membesar vektor, mungkin itu dulu jika nah ini juga sih mungkin kalau dari aku sarannya untuk penempatannya ya antara kesimpulan sama mungkin ini dulu tuh mungkin bisa ditukar jadi kayak orang nanti bingung ini udah selesai tapi tiba-tiba kok ada kesimpulan lagi kayak gitu. Jadi biar istilahnya flow-nya itu alurnya itu lebih enak dibaca gitu. Jadi bisa ditukar di bagian yang ini kesimpulan sama di mungkin ini dulu. Jadi ditukar aja posisinya biar lebih enak dibaca gitu. Terus coba di cerita terakhir follow and turn notification. Oke, ini udah bagus juga. Aku sekalian langsung ngebahas soal desainnya. Nah, desainnya di sini kakak kan ngambil temanya sebagian besar black and white ya. Jadi beberapa elemennya lebih nonjolin ke color atau lebih standing ke color. Ini menurutku udah bagus, udah aman dan istilahnya proporsional lah gitu. Jadi nggak terlalu orang itu bisa fokus juga untuk baca kontennya kakak gitu. Kemudian selanjutnya udah. Oke, kita coba buka satu konten lagi. Coba tahu ada yang bisa gitu. Misalnya nih, lisensi. Oke. Nah, ini juga ada nih baca caption. Coba aku baca di storytelling caption-nya setelah ini. Kita lihat dulu, mungkin beberapa orang sudah tahu lisensi font. Oke. Nah, ini juga kayak tadi saranku bisa ditaruh di bagian akhir aja lisensi. Nah, ini misalnya nih. Kan ini ada nggak isi nggak isi elemen atau hiasan gitu ya. Kalau misalnya kakak nggak mau isi hiasan itu nggak masalah sih. Cuma kan ada beberapa orang yang mau lihat visualnya juga lebih menarik kan karena kakaknya ini seorang desain grafis gitu. Jadi kan orang pengen lihat dia setiap slide itu ada elemen-elemen yang bikin orang tuh betah baca gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih balik ke kenyamanan kakak nanti. Tapi kalau untuk saran bisa ditambahin biar lebih menarik. Oke, kita lanjut lagi. Lisensi free for proportional. Donationware, oke. Di sini kalau aku baca udah langsung nangkap ya itu maksudnya apa yang mau disampaikan sama Kak Hamzah ini udah bagus storytellingnya. Cuma ini dah yang tadi aku bilang di antara kesimpulan sama ada yang kurang ini bisa ditukar posisinya. Oke, di caption kalian harus hati-hati. Oke, saya coba cek font apa yang nah ini udah bagus juga. Oke, udah aman sih. Jadi kalau dari aku untuk yang di reviewnya udah aman sih. Jadi tinggal diperbaiki aja di bagian yang udah aku jelasin. Oke, mungkin teman-teman lain ada mau nambahkan? Gua tidak.
Pasti udah semua sama Adit dibahas. Oke, Gua biar nggak sama Ezra aja, gua mau nambahin dikit. Selalu lah nggak mau sama. Pertama ini dari pembahasan masih terlalu general. Kayaknya perlu dikerucutin. Desain grafis itu kan masih terlalu luas, dan yang bahas desain grafis sudah banyak banget. Jadi kalau pembahasannya terlalu umum dan ciri khasnya kan masih belum kelihatan nih. Coba deh dipikirin Mas Hamzah untuk pembahasannya lebih diruncingkan lagi, dispesifikin lagi. Itu aja sih. Apa yang membedakan lu dan orang-orang di luar sana yang udah lebih dulu dan udah mungkin lebih besar tentang desain grafis gitu apa? Kalau misalkan belum bisa jawab pertanyaan apa yang membedakan itu, nah itu bakal jadi memberatkan juga sebetulnya nantinya. Karena niche-nya lumayan becek nih. Karena iya niche-nya lumayan becek, yang bahas desain grafis super duper banyak di IG juga banyak ya Om Hen ya yang bahas desain grafis ya Om. Ada Romexio, Mas Syam, ada Mas Aldi, Mas Gema. Iya banyak banget. Mungkin gini Dim ya, yang maksud Dimas tadi lebih spesifikin sama Om Hendro tadi, itu maksudnya adalah kayak gini. Misalkan Bro Ali ini mau bikin logo untuk UMKM, untuk bisnis yang kayak gitu. Itu maksudnya lebih spesifik kayak gitu. Karena kan masih umum nih. Ternyata misalkan software alternatif Adobe Photoshop. Nah, tapi sadar nggak sih kita tuh selama ini mau cek Instagram, mau belajar desain itu bukan mau belajar yang benar-benar teori aja gitu loh. Jadi mau kayak gimana sih cara gampang bikin logo untuk produk aku gitu. Kayak gitu. Lebih ke ada spesifiknya, mau buat apa logonya ini, mau buat apa desainnya ini gitu, grafisnya. Ke prakteknya ya, bukan ke teori. Iya benar. Atau lebih dispesifikin buat si aplikasinya, misalkan bahas desain grafis khusus di Canva, di Illustrator, di Photoshop atau apa gitu. Di Excel juga belum ada yang bahas tuh bahas desain itu grafis di Excel. Iya, Bay. Iya. Kan dulu ada kan. Emang bawa bapak mah susah, nggak masuk nih di gua nih. Bapak. Oke, thank you semua. Dari Kak Hamzah Alinya ada mau kurang setuju mungkin, atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibantah gitu ke Adit tadi, kan Adit yang itu tuh bantah aja, nggak apa-apa. Pertama Ezra nggak apa-apa dibantah. Iya. Udah sih itu aja. Udah. Oke. Udah itu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Semangat Kak. Semangat. Desainnya udah bagus banget nih, tinggal lanjutin aja desainnya. Cuma seperti yang tadi tuh dibilang sama Blehendro, lebih dipertajam aja nanti untuk target audiensnya gitu sih. Iya, desainnya oke. Desainnya oke. Karena kan dia anak desain, makanya desainnya bagus. Mungkin dong desain nggak oke. Ya, Imen. Yang nggak oke mau Om Hendro tuh. Iya. Desainnya pakai template. Oke deh, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, pasien selanjutnya dari Kak Fitri. Kak Fitri, cinta butuh logika. Ada nggak ya? Kalau ada, silakan. Asik banget. Namanya asik nih. Aku serasa langsung mau nyanyi. Oh, ini Kak Fitri Bali, Om. Oh, Kak ini. Di Bali nih, yang dinangisin Om Hendro. Parah lagi. Fansnya Agnesmo nih berarti ini. Oke, nah ini karena berhubung boleh di share screen, Adit boleh bantu ya, Dit. Dari lanjut lagi. Cinta Butuh Logika. Sambil Adit nyari, aku bacain ya. Topik pembahasan tips hubungan biar terhindar dari hubungan toksik. Mau dibedah bagian target audience, masih bingung nentuinnya karena ada teman yang bilang kalau kurang spesifik. Dan bio udah aku ubah, apakah sudah cocok? Kemudian bagian storytelling, katanya sih ada kalimat yang muter-muter dan kurang menarik. Menurut kakak gimana? Dan selanjutnya, topik konten yang sudah dibuat, yang sudah aku buat, cocok nggak ya kalau audiens usia 15+, dan untuk desain, udah oke apa belum dari warna background dan font? Silakan untuk ini kita kasih kesempatan untuk Dimas.
Kenapa mesti teriak begitu, Janova? Baru sarjana. Baru sarjana. Baru sarjana. Maunya aku Begitu. pakai Dimas, Alwin, Haryono, SPS. SPSI. Woi, Kayak gitu, Kak. langsung kayak lagi webinar. Tadi dia chat aku, Kak, kenapa ya Kak Jonova tuh nggak manggil aku sama gelar gitu katanya. Kau, jangan begitu kau. Gas, lanjut. Ada lanjut, mari. Kak Fitri, akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, yang pertama dari target audience. Ini kebetulan cocok sih ya, psikologi-psikologian juga. Ini toksik-toksikan. Target audience masih bingung tentunya karena ada teman yang bilang kurang spesifik. Kalau secara topik pembahasan, ini spesifik banget. Kalau secara pembahasan gitu. Ibaratnya kalau payung gedenya psikologi, masuk ke klinis, masuk ke hubungan yang nggak sehat. Jadi benar-benar super spesifik gitu. Ini dan bagus banget. Dan jujur nih tadi pertama kali gua buka ini kayak ngerasa oke, ini bagus untuk dibahas, bagus untuk dilanjutin gitu. Karena menurutku yang bahas spesifik tentang si hubungan toksik ini belum ada. Kayaknya ya, setauku belum ada. Nah, mungkin lebih dispesifikinnya ke orangnya gitu. Kalau misalkan tadi gua baca-baca, aku lihat-lihat sekilas dari HP, ini pengennya ke cewek kayaknya ya. Kalau iya ngangguk Kak. Ke cewek nggak sih? Oke, ke cewek kan ya. Oke, pengennya ke cewek. Oke. Nah, tadi kan bilang tuh di chat topik konten yang sudah aku buat cocok nggak ya kalau audiens usia 15. Nah, kalau aku saranin aja, usia 15 itu belum aware sama toxic. Alangkah lebih baiknya mulainya dari 20 aja. Jadi buat 20 ke atas itu udah mulai tuh masuk ke orang yang kuliah yang udah mulai sama udah masuk ke hubungan-hubungan toksik, entah itu di lingkungan, entah itu di mungkin orang tua atau mungkin sama pacarnya atau sama temen gitu. Udah masuk tuh. Jadi mulainya ke 20 aja buat di usia 20 gitu. Nah, biar lebih mantep nih, aku ada masukan bio sih kayak kalau misalkan mau ke cewek aja kayak gini. Bantuin kaum wanita biar bisa terhindar dan keluar dari hubungan toksik. Jadi jangan cuma terhindar aja, bantuin mereka biar keluar juga. Karena itu yang orang Indonesia kan gitu ya biasanya ya, baru nyari tahu kalau udah kena dulu kan. Ada yang bilang kayak biasanya kan baiknya kan sedia payung sebelum hujan gitu. Tapi kalau tentang urusan psikologi kayak gini biasanya mereka harus kena dulu baru nyari-nyari solusinya. Jadi ditambah aja terhindar dan keluar dari hubungan toksik. Nah, nanti dibahas tuh mungkin keluar dari yang toksik pacar, toksik temen, toksik rekan kerja atau apa gitu. Terus yang berbagi tips anti bucin, motivasi wanita mandiri itu kalau bisa nggak usah dihilangin aja, langsung aja kalau cerita boleh DM gitu. Jadi yang itu dikurangin aja. Terus kalau untuk dari segi topik konten, tunggu storytelling dulu. Katanya sih ada kalimat yang muter-muter dan kurang menarik. Oke, coba kita baca. Dit yang konten yang terbaru coba Dit. Oke. Baik, coba berarti. Oke, next. Terlanjur ngejalin hubungan sama cowok yang nempel tapi nggak modal. Next. Buat cewek yang nerima cowok meskipun dia nggak mandiri, pasti nerimanya karena terpaksa nih. Mantra andalan kamu, ya udah terlanjur mau gimana lagi, jalanin aja deh. Atau kalau tahu dari awal sih aku nggak bakal mau. Nah, aku pengen dan aku nggak pengen kalian terjebak ini. Next. Jadi aku mau kasih tips biar kamu bisa ngadepin cowok parasit. Yuk disimak. Oke, next. Cewek berani tegas. Kamu kan udah gede dan mandiri, jadi mau diatur apa sama keuangan. Setiap pesan yang kamu ambil harus diamati juga. Next. Jadi cewek sedikit berat, bukan berat untuk ngasih sama orang, tapi kamu harus bersihin ke pacar kamu, nggak semua yang dia. Oke, next. Untuk bangunan semua. Biar dia kali jalan, kamu harus minta satu. Oke, next. Jangan ragu kalau udah mau ke sekolah tanya sebentar kamu. Oke, next. Oh, ini kamu. Oke, memang kalau secara storytelling untuk inti pembahasannya aku sih nangkep gitu. Cuma memang ada perlu mungkin ada yang harus
pengurangan kalimat biar lebih simple, padat, tapi tetap kena gitu. Jadi emang benar ada yang muter-muter, ada yang bertele-tele gitu. Nah, yang terpenting adalah untuk di headline. Coba boleh ditolong di headline-nya. Keseluruhan aja, nggak usah yang pertama. Tadi aku udah baca-baca secara keseluruhan untuk di headline. Ini headline-nya masih broad banget, masih ibaratnya masih apa ya? Masih belum jelas, masih belum ngerti. Kayak contohnya, bayi cowok parasit. Jangan korbanin hal ini. Hal apa? Gitu. Berhenti memenuhi tuntutan sosial. Dari mana? Dia itu parasit. Dia siapa? Maksudnya gimana? Gitu. Terus ada lagi ngumpetin pasangan. Maksudnya apa ngumpetin pasangan? Gitu. Yang bagus, yang contoh yang bagus tuh pakai headline yang ini nih, yang di atas ada tips bikin aura positif untuk dirimu. Nah ini itu oke. Jadi kasih. Nah ini buat teman-teman juga sekalian semuanya. Aku ada apa ya? Ada template headline yang sejauh ini works dipakai di IG gua, bisa dicatat. Yang pertama yang depannya yang ada kata-kata cara. Yang kedua tips. Yang ketiga ciri-ciri. Yang keempat tanda-tanda. Yang kelima bahayanya. Nah itu di akun gua works, silakan itu dicoba aja gitu. Jadi buat Kak Fitri juga boleh dicoba itu. Jadi nanti kalau misalkan memang mau ngincar ke cewek aja, berarti pakai kayak kalimat-kalimat di headline-nya tuh berarti kalau misalkan ngincar cewek, berarti pakai di headline-nya ngomongin cowok gitu kan pastinya. Jangan mau sama cowok kayak gini, tipe-tipe cowok yang begini yang nggak baik apa segala macam, pakai yang kayak gitu. Nah, untuk desain untuk desain udah bagus, tinggal perlu diimprove lagi karena ada beberapa yang ngeganggu nih, fotonya malah ngeganggu, jadi ketutupan tulisannya, jadi nggak kurang kebaca. Nah, contohnya yang Adit buka, tuh kurang kebaca, ini perlu diperbaiki lagi. Tapi selebihnya udah oke gitu, secara general udah oke. Gitu. Terus apalagi yang belum, sebentar. Topik konten nanti disesuaikan untuk yang usia 20 ke atas aja. Itu saranku gitu ya. Boleh dicoba. Desain storytelling oke, udah dari Kak Fitri. Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditanggepin maksudnya? Udah di ini kok. Udah bisa unmute, kalau mau unmute boleh. Bang Dimas, kan aku tips hubungan tuh. Nah itu maksudnya kan berarti aku boleh bahas tentang tips hubungan sama pacar, sama teman, sama keluarga gitu. Maksudnya jadinya semua gitu, all gitu ya? Boleh, itu boleh. Karena ini secara generalnya udah ke arah toksik kan. Nah hubungan itu kan ada banyak gitu. Jadi boleh ambil yang keluarga, teman, bahas semuanya boleh. Terus untuk kan tadi target usia 20, terus untuk ceweknya apakah bisa untuk semua yang single, yang married, yang jomblo semuanya ikut gitu? Karena tadi dari bio terhindar juga, berarti yang jomblo juga bisa masuk. Karena kan untuk menghindar. Nah nanti buat yang keluar berarti yang udah mungkin ada married, mungkin ada yang udah pacar, pasangan itu bisa gitu. Cuma saranku jangan ngambil yang married ya, jangan ngambil yang suami istri karena itu udah tingkatannya udah berbeda. Iya sih. Gitu. Jadi yang pacar aja gitu. Oke, itu aja. Thank you. Oke, siap, semangat. Nah, ini mantap, serius ini mantap. Udah gitu masuk lagi ininya apa namanya? Username cinta butuh logika. Keren. Masuk lah itu. Ya, warnanya juga udah ciri khas banget desainnya. Monggo, dilanjut. Ya teman-teman ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada, balik ke Kak Jerupah. Udah keren banget. Udah cukup sih, udah keren nih. Karena Ezra nggak mau nambahin, gue nambahin nih. Lalu ini. Untuk di keywordnya di nama akunnya mungkin bisa disisipin kata-kata toksiknya Kak. Jadi umpamanya tips hubungan toksik atau toxic relationship gitu, biar kalau umpamanya orang mau buka Instagram lagi nge-search nih toxic relationship tuh bakalan keluar namanya kakak di atas gitu. Itu lumayan membantu sih. Sama
desain, benar kata Dimas tadi. Perlu di-improve di bagian slide 2 dan seterusnya itu. Pemilihan fontnya coba diperbaiki lagi, Kak. Kalau bingung, ambil aja di Creator Kit, itu kan banyak tuh. Udah dikasih template. Tinggal diikutin aja tipe-tipe font yang sering dipakai sama teman-teman. Itu yang keren. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Dimas, Mas Hendro. Semangat buat Kak Fitri. Kita lanjut ya ke beda akun selanjutnya. Ini dari Ayo Belajar. Boleh share screen juga, boleh dibantu Dit. Oke, siap. Username-nya Ayo Belajar. R-nya 2. Oh, pakai K ya, ayo. Oke. Dari Kak Reski. Nah, ini topik pembahasannya content creator dan self-development. Mau dibedah bagian target audience, apakah sudah sesuai dengan topik pembahasan? Kemudian bio masih ngerasa kurang sreg. Kemudian belum oke. Hashtag bingung nentuin hashtag yang cocok. Headline apakah sudah oke juga? Soalnya masih ngerasa kurang. Desain udah oke apa belum? Dan font bingung milih font yang tepat. Nah, untuk ini kita persilakan Ezra Al-Foto. Jeng jeng jeng. Terima kasih banyak Kak Janopa, nggak nyangka banget ya ampun aku bisa ngobrol bareng teman-teman semua di sini. Oke, gini, tapi orangnya ada nggak ya Bang Reskinya? Oh iya, aku lupa tadi. Ada nggak ya Bang Reski? Kalau ada, silakan angkat tangan. Raise hand. Oh, udah ada. ada. Aman. Oke, gini, pertama, sebelum bahas tentang ini target audiens, ketika aku dengar username-nya, aku pikir yang namanya Ayo Belajar itu kayak kita mau belajar sesuatu gitu nggak sih? Kayak kita mau belajar tentang kayak misalkan kita mau audiens itu tentang siswa atau mahasiswa gitu. Kayak kita lagi mau belajar gitu. Tapi nggak masalah. Nah sekarang yang pertama, target audiens, apakah udah sesuai dengan topik pembahasan? Aku jawab belum. Kenapa gitu? Karena gini Bang Reski, self development itu kan pembagiannya banyak lagi yang lain. Ini sama kayak teman-teman yang membahas tentang tadi desain. Itu kan kayak baru bisnis online. Nah, itu kan pembahasan yang memang udah banyak banget orang bahas gitu. Nah, di sini Bang Reski ini mau yang gimana? Mau membahas tentang bakat aja? Kan dari self development tuh ada banyak tuh pembahasannya. Kualitas hidup juga bisa, habis itu menggali potensi, keterampilan, bakat. Nah, itu kan bisa dipecah-pecah lagi tuh beberapanya. Nah, tapi kalau dilihat dari Instagramnya, dan kita ngomongin tentang target audiens, sebenarnya di sini aku masih bingung. Karena gini, target audiens dari Bang Reski ini belum fit. Ibaratnya masih terlalu umum banget. Jadi belum tahu ini kontennya mau buat siapa. Nah, kenapa sih misalkan anak muda nih? Karena di bio-nya juga tertulis share konten yang relate sama anak muda yang pengen upgrade dan kenal diri. Nah, ini di sini anak muda yang bagaimana? Karena Bang Reski anak muda itu masih terlalu umum, masih bisa dibagi-bagi menjadi beberapa. Contohnya anak SMA itu juga anak muda, anak kuliahan itu juga anak muda, atau yang baru lulus sekolah, atau yang lagi baru memang si orang ini di grup ini si Adit sama si Dimas bikin nggak konsen. Oke. Atau misalkan dia yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, itu kan juga masuk kategori dalam anak muda. Nah, di situ pembahasannya tentu akan berbeda gitu. Self development yang bagaimana untuk seorang anak SMA
yang dia itu udah lulus sekolah, tapi orang tuanya nggak sanggup untuk kuliah, tapi dia tetap harus berjuang biar bisa menggali potensi dia gitu. Nah itu kan kontennya akan berbeda gitu. Jadi itu koreksi yang untuk pertama. Nah yang kedua, Bang Reski minta dikoreksi di bagian sebentar bio. Oke ya, di bagian bio. Sorry sebentar. Ini orang ini chat terus. Tunggu ya. Sorry. Oke, di bagian bio. Nih, masih ngerasa kurang serak. Iya, aku juga kurang serak. Buat kontennya aja kurang serak gitu. Gini, yang pertama, yang di bagian nickname ini kan Reski, garis habis itu sub development. Nanti lebih dispesifikan lagi mau bahas tentang apa nih? Misalkan potensi diri gitu, potensi diri. Nah, di bio-nya itu lebih di spesifikan lagi. Contohnya kayak gini bio-nya. Bantu anak SMA yang nggak bisa kuliah biar bisa hidupnya mandiri gitu contoh. Nah, itu kan udah spesifik tuh. Anak SMA yang nggak sanggup untuk kuliah karena biaya orang tua. Setelah itu biar dia bisa menggali potensinya. Nah, selama ini kan kebanyakan anak muda itu dia lebih banyak overthinking. Di sini aku bukan promosi e-booknya Dimas, tapi memang kebanyakan anak muda itu dia takut untuk mencoba hal baru, takut untuk berkembang. Nah, harusnya kayak gitu yang digali. Tapi anak muda yang bagaimana? Oh, anak muda yang baru lulus SMA, contohnya gitu Bang Reski. Nah, selanjutnya mau dicek di bagian storytelling. Oke, Dit, boleh ditolong dibuka konten yang terbaru, Dit? Oke. Sambil Adit membuka konten terbaru Bang Reski, di sini aku sekedar mau memperingatin buat teman-teman yang lagi bikin konten, terutama juga memperingatin buat diri aku sendiri. Apa itu? Contohnya, gini, Dit coba dibuka di komentarnya, Dit. Kayaknya kurang di zoom deh, bentar. Aku zoom dulu deh. Nah. Kalau enggak, sorry udah. Bentar. Dit, coba, sorry Dit, buka yang ini, yang konten sebelum ini, yang dia single post. Tapi buka komentarnya. Nah itu. Nah, di sini aku mau ngingetin buat teman-teman yang baru bikin konten, dan juga aku ngingetin diri aku sendiri, kita bisa lihat, nanti kalau kita udah kebiasaan join IG Hack, kalau kita udah lama join IG Hack, dan kita udah terbiasa nih membuat konten, itu ketahuan. Apa hal yang berbeda di sini dan itu harus dihindarin? Yang pertama, coba dibuka aja di salah satu komentarnya. Itu sesama konten kreator loh. Komentarnya sama konten kreator. Nah, gini, hindarin banget yang namanya kita itu saling follow sama konten kreator. Habis itu kita komen di konten dia, nanti kita mengharapkan dia komen di konten kita. Kejadian akan kayak gini. Nah, emang kenapa Bang parah? Emang kenapa Bang efeknya apaan sih gitu? Efeknya Bang Reski akan mikir bahwa konten yang paling bekerja dengan bagus adalah konten single post yang motivasi kayak gini. Padahal menurut audiens dia belum tentu kayak gini. Gitu. Jadi hindari banget yang kayak gitu karena nanti akan salah dalam pengambilan keputusan untuk bikin konten selanjutnya. Dan juga akan salah ketika nanti kita udah jualan produk nih, tapi ternyata nggak terjual gitu loh. Ya karena mereka ini follow komen di konten kita bukan mau konsumsi konten, memang untuk kemarin si Bang Reski ini udah komen nih di konten aku, jadi aku harus komen juga dong kayak gitu. Nah ini buat teman-teman semua dan buat diri aku sendiri juga. Nah sekarang Dit balik ke konten yang terbaru, kita cek storytellingnya. Oh ya ini maaf aja ya kalau misalkan nanti ada beberapa kalimat yang mungkin kurang mengenakan di hati, nanti ya aku minta maaf duluan. Nah, di sini judulnya cara mengatur waktu dengan baik. Ada nggak ya membahas tentang headline? Oke, headline. Berarti ini nomor 3 storytelling dengan nomor 5. Apakah headline-nya sudah oke? Nah, aku mau ngambil jobnya si Adit sebagai seorang desainer juga, kan gitu ya ceknya. Ini nanti diperbaiki di bagian ini. Apa namanya ini? Tulisan cara mengatur yang waktu
kayaknya agak sedikit kurang ini deh. Kurang, masih agak sama warnanya antara putih dengan kuning yang ini gitu loh. Jadi kurang ini, kalau dari jauh tuh kurang nampak. Itu nanti diperbaiki. Nah, tapi aku nggak mau bahas banyak tentang teknis dari desain, karena desain itu bisa dipelajarin untuk konten kita sendiri ya. Maksudnya itu bukan desain yang bikin-bikin logo gitu kan, itu harus benar-benar belajar. Tapi untuk konten itu nanti bisa bertahap. Toh ya dulu awalnya orang-orang yang bikin konten itu juga berawal dari desain yang apa adanya. Aku aja sampai sekarang males nengok desain pertama aku. Nah, ini untuk headline-nya belum oke. Kenapa gitu? Kenapa headline-nya belum oke? Karena gini, cara mengatur waktu dengan baik. Nah, karena Bang Reski ini belum tahu target audiensnya siapa, jadinya bikin headline, bikin konten juga masih umum. Coba bayangin, kalau udah tahu nih, target audiens itu anak SMA yang nggak bisa kuliah karena nggak mampu orang tuanya, tapi dia tuh terus menggali potensi diri dia yang selama ini suka gaming atau suka apa, dia terserah itu, biar itu bisa menghasilkan gitu. Coba bayangin, kalau kita udah tahu target audiensnya siapa, kita bikin headline-nya gampang. Ini mau bahas tentang waktu ya, gini. Cara mengatur buat lulusan SMA yang nggak bisa kuliah biar bisa sukses, bisa kayak gitu. Jadi langsung kita hubungi nih dengan audiens kita yang sebenarnya tuh kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, kecil banget kemungkinan orang-orang berpikir bahwa dia tuh bisa bangkit dari keterpurukan untuk menggali potensi dia, walaupun selama ini mungkin dia terpuruk dengan overthinking kalau dia itu nggak bisa sukses kalau nggak kuliah gitu loh. Itu kita bangkitkan emosi-emosi kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang storytelling-nya. Untuk storytelling dalam konten ini, bahas desainnya dulu, walaupun nggak ditanyakan. Hitam dengan kuning ini masih nampak daripada yang tadi putih dengan kuning. Nah, untuk storytelling coba kita baca. Halo Dit, sorry masih jelas ya? Ada aman ya? Oke. Headline dulu, cara mengatur waktu dengan baik. Nah, masuk ke slide kedua. Ini udah slide kedua nih. Oke, selesaikan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu. Kayak gitu kan. Masih ini ya, kayak kerasa nggak sih kayak misalkan gini, kita baru baca set pertama, tapi kayak ada gap antara set pertama dengan set kedua. Bahasa gampangnya apa ya, gap ya? Kayak ada jeda, kayak nggak ada hubungan antara slide kedua dengan set yang pertama tadi. Jadi tiba-tiba agak jomplang gitu maksudnya. Iya, tiba-tiba tuh langsung kayak jeder gitu loh. Selesaikan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu. Apa? Kenapa gitu? Kenapa ini gitu? Tiba-tiba kok nyuruh menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting dulu gitu. Nah, lanjut yang ketiga di slide berikutnya. Terus selesaikan lebih awal gitu. Kenapa gitu? Nah, lanjut, terusin aja sampai selesai. Nanti baru dikasih tahu yang seharusnya itu gimana. Tetap fokus. Next. Berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak terlalu penting. Next. Jaga pola tidur. Dah, terima kasih. Nah, sekarang balik ke headline Dit. Set pertama. Jadi, koreksinya adalah benar yang dikatakan Bang Reski juga udah merasa kalau storytelling-nya masih belum oke. Kenapa masih belum oke? Bang Reski menggiring klien untuk menikmati konten Bang Reski agar ceritanya itu ngalir gitu. Harusnya, jadi bagaimana bagusnya? Harusnya gini, kita udah bikin headline, udah bikin set pertama, set kedua itu kita maksimalin, sampai kata Dimas tadi. Cara gimana? Kita gali permasalahan dia. Contohnya gini, kita bertanya sama mereka, pernah nggak sih kamu sebagai anak SMA, sebagai lulusan SMA ini kayak merasa pengen menggali potensi tapi kayak nggak punya waktu gitu. Nah, baru masuk yang kedua. Nih, aku punya beberapa tipsnya nih biar kamu tetap bisa ngatur waktu walaupun di tengah kesibukan kamu misalnya gitu. Nah, baru masuk tadi kerjakan yang prioritas dulu, habis itu jeda dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya desain tadi yang itu aku bahas untuk di headline itu nggak nampak yang di kuning dengan putih, nggak tahu kenapa ya, mungkin nanti Adit bisa tambahin sih kalau soal desain, karena aku nggak mau ngerebut pekerjaan Adit. Oke, dari hashtag. Nah, dari hashtag ya belum maksimal. Padahal Bang Ogut udah capek-capek banget tuh bikin materi Instagram hack tentang hashtag, di mana hashtag itu
itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama itu hashtagnya mikro, yang berikutnya hashtagnya makro. Nah, buat teman-teman konten kreator yang lain yang masih sekarang merintis kayak aku juga, itu harus diperhatikan. Ketika kita masih di bawah 1.000 follower, jangan pernah pakai hashtag makro yang terlalu besar. Nggak akan muncul konten kita kalah gitu. Kita nggak bisa jadi top hashtag loh gitu. Konten kita ini nggak bisa jadi top konten di hashtag itu gitu. Nah, kalau udah naik follower, silahkan pakai hashtag yang besar-besar kayak motivasi. Ini kalau diklik hashtag motivasi, ini banget, besar banget. Dia kalau nggak salah udah hampir jutaan kalau nggak salah ya. Gitu. Yang pakai hashtag itu gitu. Nah, lanjut. Tuh kan? Benar. Jadi tertimbun gitu. Kita nggak bisa muncul konten kita di kayak yang mental kayak ini gitu di awal-awal konten gitu. Awal-awal hashtag gitu. Lanjut, font. Kalau masalah font dari aku nggak ada masalah karena pada dasarnya selagi masih bisa dibaca itu masih oke. Jadi gitu aja dari aku. Aku kembalikan ke Kak Janova. Kalau Bang Reski masih mau nanggapin boleh. Nanti izin sama Kak Janova. Makasih Kak Janova. Thank you Ezra. Kak Reskinya ada? Oke. Silakan Kak mau nanggapin atau kurang puas gitu dari pembahasannya si Ezra atau gimana? Silakan Kak. Di unmute dulu ya. Udah gitu aja sih Kak. Oke, gitu aja ya. Ya. Oke deh. Semangat Bang Reski, semangat. Ya, semangat. Lanjutnya dari, bentar ya. Dari Majid, Kak Majidnya ada? Kalau ada, silakan raise hand. Kak Majid, ada apa tidak? Kak Majid by Majid. Majid. Kenapa gitu sih Janova manggil? Kenapa kayak gitu sih manggilnya Kak Janova? Majid, yuk. Majid. Gitu. Yakin main tuh sama Janova, gue sih mau. Gue sih mau sih. Kak Majid, kalau nggak ada kita yang lain dulu mungkin kali ya. Belajar sambil liatin awan nggak tuh Mas Aldi, astaga. Ya ampun. Belajar sambil liatin awan. Di chat nggak ada kan Kak Majidnya ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut akun yang lain dulu apa gimana nih? Lanjut aja Kak, boleh. Bentar, ya, yang lain aja dulu. Soalnya di grup juga udah ada yang ngirim sih. Oke. Sebentar. Oke, nah untuk tadi kan ada dari Kak Tama, mudah cari kerja. Nah, jadi akun Kak Tama ini sebenarnya sebelum-sebelumnya udah pernah nih dibedah. Nah, jadi untuk saat ini kita kasih kesempatan dulu yang lain, nanti kalau misalnya memang masih ada waktu, kita bedah untuk Kak Tamanya. Kalau nggak ada lagi, ada nggak sih? Ada lagi nggak yang ngirim? Ada dua lagi. Ada dua lagi. Bentar aku forward dulu. Oke, udah. Oke. Nah, ini yang selanjutnya dari Kak Yara. Kak Yara ada? Kak Yara atau 1001 staff? 1000. Oh ada. Ada, udah raise hand. Oke, ini Satrio ya. Oke. Kak Satrio ini berarti Kak Yara ya? Satrio Yara berarti. Iya nggak sih? Pakai Zoom ininya kali. Ya udah, monggo di share Oke, screen. boleh share screen. Ini dari Sahabat Berkarir Surga.
Oh, Mbak, pakai akun suami. Oh Walah. iya, maaf ya Kak, tadi manggilnya Bang Satrio. Raya, Soraya. Oke. Topik pembahasan elegi rumah tangga mau dibedah bagian target audience perempuan yang akan mengalami elegi rumah tangga yang lebih spesifik yang baru menikah. Bio masih bingung mau cantumin gimana. Storytelling kata-katanya masih berantakan. Hashtag bingung nentuin hashtag. Desain masih nggak bisa nentuin karakter IG aku. Nah, ini mungkin dari Dimas. Silakan Dimas. Oke, terima kasih Janova. Kak Yara boleh tulis nggak di komen elegi itu apa sih? Elegi rumah tangga itu maksudnya Ya, gimana sih? aku juga nggak ngerti. Belajar dan bisnis bareng, optimasi Instagram. Coba boleh di scroll, Dit. Cerita atau masalah itu elegi. Oh, cerita rumah tangga. Oke. Sorry. Lalu. Oke. Oke, gue bisa buka dari HP. Sahabat berkarir surga. Sahabat berkarir surga. Oke. Target audience perempuan yang akan mengalami di rumah yang spesifik yang baru menikah. Oke, berarti pengen nyari ke perempuan yang baru menikah. Oke. Bio masih bingung mau cantumin gimana. Storytelling kata-katanya masih berantakan. Hashtag bingung. Oke. Pertama, aku tanya balik. Kak Yara nih mau ngambil permasalahan apa? Gitu. Apa yang mau dibahas? Topiknya apa? Oke, rumah tangga oke. Tapi kan di rumah tangga itu ada banyak sekali hal yang bisa dibahas. Contohnya apa aja? Parenting. Atau tadi yang Kak Fitri, keluarga yang toksik. Atau tentang masalah suami istri. Atau apa gitu, itu masih banyak dibedah gitu. Dan kalau dilihat dari kontennya, aku lihat konten yang paling atas nih, single post. Coba lihat yang terbaru, nah single post gitu kan, terus juga lebih ke samping-sampingnya juga quotes aja, terus ada ya quotes lagi, banyak quotes gitu. Harus dipikirin gini, apa manfaatnya buat audiens Kak Yara, contohnya buat yang dituju buat perempuan, waktu baca quotes itu gitu, manfaatnya di mana? Katanya mau ngebahas tentang masalah gitu, karena masalah yang aku tahu, yang aku pelajari, setiap masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan quotes itu lebih ke motivasi aja. Nah, jadi harus memang nah ini kayak gini, cinta pakai logika nggak akan menemukan hal sempurna, cinta pakai hati, ini kan lebih ke quotes ya. Umumnya, optimalnya kita memang di Instagram itu bikin konten yang menyelesaikan permasalahan dari audiens. Umumnya banget dasarnya gitu. Kita harus nyari hal yang bisa bikin mereka, oke, masalah gue selesai dari sini, gue harus follow dia. Oke, gue ngerasa dia bisa ngebantu gue harus follow. Nah, maka dari itu di Instagram Hack kita diarahin buat bikin konten edukasi lewat karusel. Kenapa lewat karusel? Karena karusel itu sampai sekarang masih ngasilin paling banyak followers dibanding format lainnya. Makanya diarahinnya pakai karusel dulu. Nah, mungkin saranku yang pertama buat Kak Yara, coba ditekunin lagi untuk nonton modulnya Bang Ogut di modul-modul Advanced Audience Centric. Audience Centric-nya dicoba lagi, dibedah lagi. Gitu. Untuk bio, aku waktu itu udah pernah nge-share di grup Creator Network, ada ada template. Aku waktu itu ngasih 3 template. Masih ada nggak ya? Kalau nggak nanti aku kirimin lagi deh. Jadi bio-bio yang umumnya dipakai sama anak-anak IG Hack gitu. Selanjutnya,
kalau mau itu bio, oke bio nanti aku kasih template-nya storytelling. Storytelling-nya nggak bisa dinilai karena masih banyak quotes. Masih banyak quotes. Kalau yang karuselnya juga dua, coba deh Dit. Itu yang mana? Kepepet itu penting. Oke, kita coba bedah yang kepepet itu penting. Next. Kepepet, situasi di mana kita dalam keadaan serba sempit. Dalam keadaan yang nggak lapang. Biasanya erat hubungannya dengan finansial atau uang. Oke. Banyak kejahatan yang terjadi karena alasan kepepet lalu menghalalkan segala bentuk aktivitas merugikan. Oke. Lalu pentingnya kepepet di mana? Terkadang kepepet kita menghasilkan karya. Oke, lanjut. Bahkan kisah orang sukses setelah tidak benar apa tepat. Oke. Next. Kepepet tapi tidak disertai dengan kepepetnya iman kita, insya Allah akan kepepet perjalanan keluar yang berujung sesuatu orang. Oke, tadi kepepet itu penting. Nah, yang enggak sebenarnya kontennya bagus. Aku udah dapat itu value-nya. Cuma yang membingungkan adalah tadi di slide ketiga, coba deh lihat. Ya, ini kan awalnya bahas kepepet nih, oke. Terus tiba-tiba banyak kejahatan yang terjadi karena alasan kepepet lalu menghalalkan segala bentuk aktivitas merugikan. Nggak sesuai dong sama konteksnya. Kenapa langsung aja yang atasnya dihapus langsung aja? Lalu pentingnya kepepet di mana? Langsung aja gitu. Jadi memang kalau misalkan kita bikin konten, lihat nih apakah tulisan kita masih nyambung sama slide sebelumnya dan masih nyambung sama isi pembahasan konten kita. Apa yang mau kita sampaikan gitu. Apakah audiens kita bakal ngerti sama apa yang kita sampaikan. Gitu. Aku cuma bisa nilai storytelling dari sini karena yang lainnya belum bisa dinilai, Kak. Karena cuma kayak contohnya nih yang ada yang nyambung 3 baris gitu, coba deh lihat. Nyambung 3 baris di belakang tuh tadi ada yang pilih 3 warna utama, yang di atasnya tuh lihat deh. Nah, yang itu aku kira karusel gitu. Oh ini. Ya kan? Taunya enggak, cuma ya maksudnya bukan karusel 10 slide tapi cuma kayak 2 slide. Jadi belum bisa dinilai storytelling-nya. Gitu. Selanjutnya untuk desain masih nggak bisa nentuin karakter IG-ku, nggak apa-apa, namanya masih awal-awal. Dan di IG Hack itu dikasih edit ya, apa namanya, template edit ya. Template apa? Yang buat karusel tuh ada kan ya template-nya ya? Ada. Nah, nanti bisa ditanya aja di grup aksesnya di mana. Nah, apa namanya, Kak Yara bisa pakai itu, tinggal pilih aja sesuai yang pengen yang mana, nggak apa-apa. Untuk awal-awal nyontoh dulu aja yang udah punya, yang udah sekiranya udah umum lah gitu, nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan belajar lagi, ada proses belajar, ada proses nyoba-nyoba gitu. Karena ini desainnya perlu diperbaiki dari pemilihan font, pemilihan warna. Yang paling penting adalah topiknya. Topiknya dijurusin dulu mau ngangkat masalah apa dalam rumah tangga itu. Nah, aku mau ngasih contoh ke Kak Yara kalau mau ngambil yang pembahasan tentang rumah tangga, coba buka Mas Bukhari deh, catatan dewasa Dit. Bisa lihat-lihat dari akunnya Mas Bukhari. Nah ini, dia ngomongin tentang rumah tangga juga. Udah lumayan grow, lumayan engagement bagus, sudah dapetin endorse, job, sana-sini juga. Nah, bisa dicoba amati tiru modifikasi dari akunnya Mas Bukhari. Kalau mau nanya-nanya sama Mas Bukhari tuh, dia baik ke orangnya. DM aja. Gitu. Sekiranya cukup segitu dulu buat Kak Yara. Ada tanggapan? Halo. Halo, ya. Halo Kakak. Ya, salam kenal ya Kak semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Kak. Aku cerita dikit ya Kak, untuk awal dari mau bikin judulnya kan Sahabat Berkarir Surga itu ya. Itu pengennya itu masalah atau elegi rumah tangganya itu yang istrinya itu pengen tetap
berpenghasilan tapi di rumah gitu loh. Jadi masalahnya itu di situnya gitu. Kalau saya pernah lihat di catatan dewasanya Mas Bohor itu kan lebih ke permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangganya. Tapi kalau yang punya aku itu karena kenapa kok tercipta di Sahabat Berkarir Surga itu para ibu-ibu atau istri-istri itu yang mungkin dulunya itu berkarir di luar seperti kantoran apa, tapi karena mungkin dapat pasangan atau jodohnya yang misalnya nggak boleh berkarir di luar rumah gitu. Jadi gimana cara? Pasti saya mau menunjukkan bahwa ada jalan kok berkarir walaupun di dalam rumah, entah itu online kah atau mungkin seperti jadi konten kreator kah atau apalah, pasti kan ada jalan tetap berkarir tapi tetap itu jaminannya adalah surga karena mentaati syariat agama Islam bahwa perempuan itu kan ada syariat bahwa perempuan itu lebih baik di rumah. Kalaupun di luar rumah itu boleh tapi harus yang berfaedah kan. Saya mau mengangkatnya tuh seperti itu Kak, cuma masih bingung ininya. Paham nggak Kak? Paham. Maksud saya gitu. Nggak apa-apa. Itu juga kalau nggak salah anak IGS dulu sempat ada yang bahas. Berarti mungkin dari bionya bisa kayak bantuin ibu-ibu bisa berpenghasilan walau cuma dari rumah. Nah gitu. Nanti dibuatin tuh ya kan tips-tipsnya gimana, rekomendasi apa aja, hasil pendapatan uangnya bisa dari mana aja, terus gimana cara mencapai ke sananya, apa step-stepnya kayak gitu. Dan yang Iya, tadi makanya kenapa di sorotan saya itu saya coba kayak ngedesain itu buat kayak para UMKM yang terutama ibu-ibu itu ada kayak desain-desainnya untuk yang makanan gimana misalnya. Saya itu mikirnya gitu Kak, akan bisa dilihat di sorotan-sorotan saya itu saya coba-coba ngedesain dari Canva itu Kak gitu. Oke, iya nanti dibuat aja. Nah, kalau dari aku kurangi dulu Kak untuk yang quotes yang kayak gitu-gitu kurangi dulu untuk pertama gitu, iya. Karena itu benar-benar nggak works untuk di awal. Aku bisa bilang itu karena udah banyak gitu. Jadi perbanyak karusel aja kalau mau bikin video juga boleh gitu Kak. Edukasi. Itu dulu sih. Oke. Jadi diperbaikin di konten karuselnya yang lebih spesifik itu ya. Betul. Kalau masalah desain itu saya masih belum bisa. Jadi masih gamblang banget kalau masalah desainnya itu. Nggak apa-apa. Kan nanti namanya proses belajar kan pasti pelan-pelan lah. Aku juga mulainya dulu awal jelek kok Kak, tenang aja. Iya. Terus juga mau ngasih pandangan bahwa walaupun di dalam rumah itu berkarirnya juga selain suksesnya itu sukses punya penghasilan sendiri juga suksesnya kenapa kok berkarir surga suksesnya juga nggak ninggalin anak sebagai perempuan kan prioritasnya kan itu kan memang keluarga dan anak dulu seharusnya kalau di dalam agama saya mohon maaf kalau ada kalau ada yang beragama lain gitu. Paham. Iya Kak boleh. Nanti mulai lebih jurusin ke sana pelan-pelan. Nanti itu aja Kak tanya ke Om Hendro atau ke admin yang lain Jonova Ezra buat yang kreator disediain desain-desain dari teman-teman semua di sini tinggal pakai aja gitu. Benar banget. Oke, nanti coba aku perbaikin dan fokus lagi Kak. Siap. Semangat Kak. Oh ya Kak, aku nemu nih kata-kata buat di bio. Nah, iya. Bantu para muslimah buat punya bisnis sendiri tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Asik. Cakep tuh. Bapak-bapak memang mantap. Bapak berbeda. Udah ngomongin istri aja nih. Aku mau nambahin dikit kali Dim. Itu tadi yang ngomong Kak siapa ya? Maaf Kak enggak Om itu Om Hendro. Itu Om Hendro. Om Kak. Ya Kak. Oke, Kak tadi kan aku dapat highlight-nya itu bahwa IG-nya kakak ini ditujukan untuk para istri yang mungkin dituntut untuk di rumah nih. Karena selain maaf ya kalau misalnya salah, selain kewajiban dari agama dan juga selain dari kewajiban dari suami. Nah menurut aku kakak juga boleh tambahkan di konten penjelasan seperti itu, misalnya kayak
apa sih keuntungan mendengarkan nasihat dan mendengarkan arahan dari suami dan arahan dari agama bahwa istri lebih baik di rumah seperti itu. Karena kan mungkin masih banyak yang kurang ataupun yang mengalami hal serupa, dan biasanya kalau perempuan itu kan kalau mereka mengalami hal serupa itu kan kayak, oh aku ternyata nggak sendirian ya, ternyata ada orang yang sama seperti aku. Nah itu kan jadinya membawa emosi mereka untuk kayak asik nih, jadinya nanti ya biasalah perempuan pasti mereka akan infoin ke teman-teman yang lain, oh nih ada nih yang sama seperti kita, ikutin aja tips-tipsnya dia, atau nanti misalnya ke depannya kakak udah bahas-bahas tentang bisnis yang bisa dijalani dari rumah gitu-gitu kan, mereka kan akan membawa dampak yang positif juga untuk akun kakak, jadinya followers bertambah banyak juga. Tapi menurut aku kakak harus menjelaskan juga itu yang tadi kayak apa, kenapa harus kita ikutin perintah dari agama dan juga dari suami untuk tetap di rumah. Tapi walaupun tetap di rumah, kita tetap bisa produktif ataupun menghasilkan bisnis atau usaha seperti itu, Kak. Itu aja sih tambahan dari aku. Oke, Kak. Makasih, Kak Jenu. Sama-sama, Kak. Semangat ya, Kak. Semangat ya, Kak. Semangat. Ya, makasih, Kak. Semangat, Kak. Oke. Oke deh, guys. Jadi itu dia akun-akun yang udah dibedah. Dan terakhir ini tadi ada satu akun juga yang mau kita bedah. Tapi setelah aku lihat ternyata akunnya kakak ini masih baru. Kata Dotio dari Kak Tio. Nah ini kan minta dibedahnya karena pembahasannya tentang HIV awareness dan sexual education. Nah, tadi udah aku cek, ternyata jumlah postnya itu belum 15, sesuai syarat dari kita itu minimal 15 postingan di luar dari foto ataupun postingan-postingan IG pribadi, misalnya kayak foto ataupun foto pemandangan dan lain-lain seperti itu. Jadi karena belum nyampe 15, kita akan tunda dulu, mungkin bisa di minggu depan atau next-nya kalau misalnya udah 15 postingan, nanti kita bedah. Nah, berhubung juga kakak kan minta mengenai HIV, tapi yang terbaru, baru ngomongin tentang HIV, jadinya itu juga menjadi alasan kenapa kita tunda dulu untuk membedahnya di malam hari ini. Jadi nanti kakak boleh ikut next bedah kalau misalnya sudah capai 15 postingan dan sudah membicarakan apa yang kayak kakak mau minta dibedah. Kayak misalnya tadi kan mau minta dibedah karena udah ngomongin HIV sama seks edukasi. Nah, jadi kakak lengkapi dulu, nanti habis itu kita bedah. Oke, segitu aja mungkin. Dari teman-teman yang lain ada mau nambahin? Cukup. Ini karena kita, Om Hendro, sorry Kak, lanjut Kak. Ini kita tutup atau gimana ya? Gini aja, biar lebih enak, karena memang kan jadwal kita dari jam 7 malam sampai jam 9. Jadi kita tutup aja dulu untuk live-nya. Kalau misalkan ada, jangan gue nutup, Pak Mali, tadi yang buka Adit, masa gue nutup? Nanti Adit aja. Nah, nanti setelah ditutup, tapi Zoom-nya masih tetap nyala. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang masih mau nongkrong, ya monggo gitu. Tapi kita tutup dulu aja. Ya. Silakan Adit. Oke, karena kita udah jalan 2 jam dan juga 2 sesi kita udah jalan dengan insya Allah udah lancar. Jadi kita langsung tutup aja untuk live Instagram Hack episode 50 di tahun 2021 ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah join di live kali ini. Mohon maaf jika dalam live kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan selama live yang berjalan. Semoga kita semua bisa sukses dan jangan lupa tetap semangat, tetap berjuang, karena siapa tahu kesuksesan kalian tinggal satu konten lagi. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya ya, teman-teman. Bye. Konsumsi, keluarin dulu. Stop
stop recording dulu kan ya? Ya, stop recording dulu. Recordnya kemana ini? Ada nanti Kak, ada di ini. Nanti udah ada, tenang. Nah, On ini this komputer atau to the cloud? ayo yang mana tuh?